Bab 101. Melarikan diri dan menjebak. Lin Tian menusuknya dari belakang dengan pedang elemennya, dia sengaja memasang formasi kecil untuk menjebak mata takdir. Dari apa yang dijelaskan naga kecil mata takdir memang cukup hebat, tapi ada satu kelemahan yang dimiliki olehnya yaitu dia hanya dapat fokus kepada orang-orang yang menyerangnya. Bisa dibilang dia hanya dapat melihat masa depan hanya pada jangkauan matanya saja, selama itu terlihat maka mata takdir bisa melihat masa depan. Sayangnya mata itu belum mampu atau kurang mampu untuk melihat sesuatu yang tidak menyerang atau tidak terlihat oleh mata itu sendiri. Jadi Lin Tian mengecoh Tuan Muda Angin dengan teknik 4 binatang suci, lalu dengan klonnya Lin Tian berpura-pura menyerang Tuan Muda Angin yang tidak sadar kalau dia yang asli telah menunggunya untuk bergerak dan menghindar dari serangan klonnya tersebut. Sial, bagaimana mungkin? Teriak Tuan Muda Alam Angin. Dia dengan sekuat tenaga mencoba lepas dari tusukan pedang Lin Tian, sayangnya itu percuma Lin Tian tidak akan membiarkan dia kabur lagi. Lin Tian lalu melihat ada sesuatu yang aneh dengan mata Tuan Muda Alam Angin. Jadi begitu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tuan Muda Alam Angin sadar kalau Lin Tian tahu kalau mata kehidupannya tidak bisa dipakai lagi, tentu bukan karena dia tidak bisa mengontrolnya tapi mata ini belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sial, ucap Tuan Muda Alam Angin, dengan gerakan tangannya semua bawahan tersisa yang berasal dari alam angin menyerang ke arah Lin Tian dengan sangat cepat. Lin Tian melihat hal itu pun mengerutkan keningnya dan menarik pedang elemen menangkis setiap serangan dari 10 orang yang tersisa itu. Hahaha, akhirnya aku yang menang, ucap Tuan Muda Alam Angin sambil tertawa melihat Lin Tian. Tuan Muda Alam Angin itu membuat sebuah simbol lalu mata semua dari bawahannya itu memerah, dan perlahan tubuh mereka membesar seperti balon. Gawat, ucap Lin Tian sadar apa yang akan terjadi. Dia dengan cepat memasang pelindung dan mencoba merobek ruang untuk menghindari ledakan yang akan terjadi di sana. Hahaha, Tuan Muda Alam Angin tertawa gila di saat melihat 10 anggotanya yang akan meledak itu. Boom, boom, semuanya meledak dan menghasilkan ledakan yang besar di dalam lorong istana itu, bahkan istana itu bergetar dengan sangat kerasnya akibat ledakan tersebut. Lin Tian yang berhasil menghindari ledakan tersebut dengan bersembunyi dalam ruang lain keluar setelah semua ledakan berhenti. Dia melihat ke arah Tuan Muda Alam Angin yang tidak lagi menggunakan wujud iblisnya, dia terlihat tersenyum mengejek ke arah Lin Tian. Hahaha, Kaisar Kehancuran sampai bertemu lagi, ucap Dewa Alam Angin menghancurkan tokennya tersebut. Lin Tian Inak melihat itu pun segera dengan cepat melemparkan serangannya tapi semua itu gagal, dia benar-benar terlambat selangkah. Dia kabur, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Itu benar-benar akan merepotkan setelah Tuan Muda Alam Angin itu keluar dari alam rahasia ini, dan identitas aslinya pun juga sudah diketahui oleh pria itu. Walaupun Lin Tian tidak peduli meskipun identitasnya diketahui oleh orang lain tetap saja akan sangat merepotkan setelah orang ini mengatakan hal buruk sebelum dia keluar. Untung saja dia memiliki sesuatu yang akan dapat membalikan keadaannya jika benda ini diperlukan nantinya. Aku lepaskan hidup kecilmu untuk sekarang, ucap Lin Tian berbalik dan langsung menuju arah utama lorong tersebut. Swiss. Perlahan sebuah sosok yang compang camping keluar dari alam rahasia, saat melihat orang yang keluar wajah Dewa Angin menjadi dingin. Dia menangkap pria yang mana dia adalah Tuan Muda Alam Angin, tentu dia adalah anak dari Dewa Angin itu sendiri. Anaknya dipenuhi oleh luka bahkan ada bekas luka tusukan di perutnya, hal ini membuat Dewa Angin menjadi cemas dan juga marah. Siapa yang melukaimu separah ini? Tanya Dewa Angin. Ayah. Anak dari alam kehidupan itu yang melakukannya, dan dia memiliki identitas lain yaitu Kaisar Kehancuran, jawab Tuan Muda Alam Angin berpura-pura menahan lukanya. Tentu dia sengaja berbohong dan tidak memberitahu ayahnya alasan asli dari dia bertempur dengan Lin Tian, hanya dengan identitas Lin Tian sebagai penguasa alam bisa menghilangkan kecurigaan baik ayah dan orang lain dari dirinya. Apa? Wajah beberapa penguasa alam lain tidak menyangka kalau Kaisar Kehancuran berada di alam rahasia. Mereka lalu melihat ke arah Seng Lian yang masih tetap tenang, lalu melihat ke arah Mu Chao dan Ming Bier. Tapi mata Seng Qiyu sudah sangat dingin melihat ke arah Tuan Muda Alam Angin yang membuat seluruh tubuh Tuan Muda Alam Angin menjadi gemetar. Anakku, keponakan kecilmu mendapat masalah, bisakah kamu datang ke sini, isi pesan yang dikirim oleh Ming Bier kepada Lin Fang.
Dewi Kehidupan, Dewa Elemen, bisakah kamu menjelaskan kenapa Kaisar Kehancuran ada di sana? Tanya salah satu dewa penguasa lainnya. Apakah aku harus menjelaskan setiap apa yang harus dilakukan cucuku kepada kalian? Ucap Zheng Lian dengan kejam membalikan pertanyaan penguasa itu. Penguasa itu langsung terdiam, jika dia berbicara lagi dia pasti akan mati di sini. Dia pun hanyalah penguasa alam yang bisa dibilang kelas menengah dan tak sebanding dengan Zheng Lian. Dan juga, Dewa Angin, lebih baik anakmu menjelaskan tentang bagaimana mata anggota Zheng kami diambil oleh dia. Atau tidak mungkin saja tetua agung kami akan hilang kendali dan membuat zona mati untuk alammu. Ucap Zheng Lian dengan dingin. Mendengar perkataan Zheng Lian, wajah Dewa Angin berubah. Jelas kalau dia tahu tetua agung keluarga Zheng sedang dikurung oleh salah satu leluhur keluarga Zheng atau ayah dari tetua agung itu sendiri. Dan itu pun menyebabkan Zheng Lian sendiri harus turun tangan untuk mengunci tetua agung tersebut. Kekuatannya pun tak jauh kalah dengan Zheng Qiumana. Mungkin dia bisa menang melawan tetua agung itu yang gila karena anak perempuannya disakiti. Dewa Angin melihat kalau anaknya pingsan, jadi dia meminta waktu untuk menyembuhkan anaknya dulu, dan juga meminta agar menunggu Lin Tian keluar bersama Zheng Chuer agar semua bisa jelas. Mendengar hal itu kelompok Zheng Lian bahkan Lan Jingyi menjadi agak marah, tapi hanya itu yang dapat dilakukan sekarang setelah melihat kalau Tuan Muda Alam Angin tidak sadarkan diri. Alam Elemen, Krang, bagus, kalian masih berani menggertak keponakan kecilku. Hoho. Sepertinya kalian kurang ku beri pukulan. Ucap Lin Fang dengan aura yang sangat kuat, jelas dia sedang sangat marah sekarang. Suamiku, kenapa kamu marah begitu? Tanya istrinya yang heran melihat suaminya itu. Bab 102, Ujian Aneh. Melihat istrinya tersebut, Lin Fang tersenyum dan turun dari kursi di mana dia duduk dengan wajah santai. Tidak ada hanya beberapa semut berani membuat masalah dengan keponakan kecilku, ucap Lin Fang dengan senyum, tapi itu bukan senyum yang biasa dia lakukan. Mendengar itu istrinya juga mengangguk mengerti, dia hanya mengatakan agar memukul mereka dengan keras jika mereka berani mempermalukan keponakan kecil mereka tersebut. Lin Fang tentu dengan anggukan kuat mendengarkan perkataan istrinya itu, jangan lihat kalau istrinya berasal dari keluarga di alam elemen. Tapi yang sebenarnya adalah istrinya pun dianggap adik oleh kakaknya sendiri, bahkan bisa dibilang jika ada orang yang bukan sedarah yang menyayangi kakaknya maka istrinya lah yang paling terdepan. Tentu itu adalah kasih sayang seorang adik, karena dulu Lin Dong sangat senang dengan istrinya itu dan karena itulah jika istrinya mengeluh kepada Lin Dong tentang dia maka Lin Dong tidak segan memburunya untuk memberi hukuman. Jadi bisa dibilang kalau hubungan antara dia dan istrinya pun Lin Dong lah yang membantu mereka bisa menikah seperti sekarang. Jangan sampai membuat kakak pertama menjadi marah kepada kita karena tidak bisa menjaga keponakan kecil, ingat itu. Jika sampai terjadi sesuatu kepada keponakan kecilku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ucap istri Lin Fang. Tenang saja, siapapun orang yang menyentuh keluarga Lin kita tidak akan berakhir dengan baik, ucap Lin Fang dengan wajah dinginnya. Di bola matanya tiba-tiba 7 warna bergerak dengan liar, seperti akan meledak kapan saja dan di mana saja. Iya, tidak ada yang boleh menggertak keluarga kita, tambah istri Lin Fang, dengan 6 warna berbeda di bola matanya juga. Alam es. Hei. Sepertinya orang-orang ini membuat masalah lagi, ucap Mu Chen dengan senyum dingin. Ada apa? Tanya Yi An. Tidak ada, hanya masalah kecil. Aku akan pergi untuk sementara waktu, tidak masalahkan. Tanya Mu Chen. Pergilah dan cepat kembali, ucap Yi An tanpa bertanya apa masalah yang sedang dihadapi oleh Mu Chen. Ini hanya masalah kecil. Keponakan kecil kita digertak oleh beberapa penguasa, jelas Mu Chen. Dia tahu kalau istrinya bukanlah tipe wanita yang mudah untuk ikut campur dengan urusannya. Selama itu bukanlah hal yang buruk atau kejahatan menurut istrinya, dia tidak akan pernah melarang ataupun bertanya sedikit pun kepadanya. Kalau begitu pergilah dengan cepat, dan pastikan keponakan kecilku itu baik-baik saja, balas Yi An yang juga terlihat mulai dingin. Bahkan di sekitar tubuhnya aura dingin sudah menyelimuti dirinya, bahkan meja pun mulai berubah menjadi es. Tenang saja, keluarga kita tidak mudah digertak. Dan juga ada orang gila Lin Fang yang juga di sana, ucap Lin Fang menenangkan istrinya itu. Baguslah, balas Yi An yang kembali tenang dan meja itu kembali seperti semula.
Lalu tanpa menunggu lagi Mu Chen pamit dan langsung pergi dari alam es itu menuju alam kehidupan. Tentu dia kali ini harus menunjukkan kepada keponakannya seberapa kuat kekuatan pamannya ini. Menggertak keponakan manisku, apa kalian telah lupa siapa aku? Ucap Mu Chen dengan wajah gelap. Dia langsung menembus formasi antar alam dengan sangat cepat tanpa melirik para penjaga di sekitarnya. Acu, Lin Tian tiba-tiba bersin di saat setengah jalan dari lorong tersebut. Apa ada orang yang memikirkanku? Tapi kenapa aku merasa kalau ada perasaan yang tidak enak menyelimutiku? Bahkan perasaan ini lebih menakutkan dari saat aku melawan Tuan Muda Alam Angin, pikir Lin Tian dengan kebingungan di matanya. Saat dia dalam kebingungan sebuah suara langsung menyadarkan dirinya seketika itu, dia langsung mengerutkan kening. Ujian kelima kamu lulus. Pilih hadiahmu, ucap suara tersebut. Lalu perlahan cahaya muncul di depan Lin Tian yang membuat mata Lin Tian tidak dapat melihat jelas, tapi tiba-tiba setelah dia membuka matanya dia berada di sebuah ruangan di mana ada beberapa hadiah seperti sebelumnya di sana. Tapi bedanya adalah hadiah di sini terlihat lebih berharga daripada hadiah-hadiah sebelumnya. Tentu Lin Tian tidak melihat ke hadiah besar di sana, dia melihat sebuah buah aneh berwarna putih yang membuat dia tanpa pikir panjang lagi mengambilnya. Apa kamu yakin ingin mengambil buah itu? Tanya suara lagi. Iya, jawab Lin Tian tenang. Baiklah, kamu bisa naik ke lantai 8, tapi mungkin itu tidak ada gunanya karena kamu sudah lulus 5 ujianku. Jelas suara tersebut. Lin Tian menjadi kaget apakah mungkin itu ujian yang bisa membuat dia sampai ke lantai 10. Dia agak bersemangat karena memang tujuannya adalah lantai 10. Jangan senang dulu, ada ujian terakhir untukmu. Jika kamu lulus maka kamu akan sampai di lantai 10. Ucap suara tersebut. Jadi apa ujiannya? Tanya Lin Tian. Kamu akan tahu nantinya, apa kamu siap? Tanya suara itu kembali. Lakukan. Aku siap, balas Lin Tian. Lalu tanpa ada suara lagi sebuah lubang hitam menghisap Lin Tian seketika itu, Lin Tian tersedot ke dalamnya tanpa ada perlawanan sedikit pun terhadap dirinya. Maka aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa mencapainya, ucap suara itu setelah Lin Tian menghilang. Di suatu daerah kecil, sayang, lihatlah, anak kita sedang menendang-nendang perut kita, ucap suara wanita yang tengah hamil di sebuah rumah kecil. Hoho. Si kecil kita ternyata sangat aktif sekarang ya. Seorang pria yang terlihat gagah mendekati wanita yang tengah hamil itu dengan mata penuh kasih sayang. Mereka adalah suami istri yang hidup sederhana di sebuah perkampungan kecil yang jauh dari kota. Iya, aku harap anak kita nanti bisa hidup dengan baik dan juga bahagia, ucap wanita tersebut. Mereka terlihat bahagia di rumah itu, dan juga mereka sedang menunggu hari di mana anak mereka dilahirkan. Di dalam perut wanita itu bayi yang mereka kandung terlihat bergerak dan ada suara aneh dari bayi tersebut. Ini di mana? Tunggu apa ini? Ucap suara yang mana dia adalah Lin Tian. Tugas pertamamu adalah merasakan. Dan waktumu hanya sampai anak ini lahir, ucap suara yang terdengar di telinga Lin Tian. Meskipun dia tidak mengerti kenapa suara itu dapat melakukan ini padanya tapi dia yakin kalau hal ini adalah ilusi tapi apa maksudnya merasakan. Dia masih diam sambil berpikir. Tapi saat suara lain terdengar lagi wajah Lin Tian segera berubah menjadi sangat jelek tentu maksudnya itu adalah rohnya Lin Tian. Waktumu hanya 1 bulan lagi sebelum anak itu lahir, jika anak itu lahir maka mungkin saja kamu tidak akan bisa kembali lagi, jelas suara tersebut. Sial, ucap Lin Tian dengan kesal. Bab 103, bertemu sosok putih. Lin Tian masih dalam pikirannya selama seminggu sebelum anak itu lahir, apa yang harus dia rasakan di dalam sini. Apa arti merasakan? Ini hanya tubuh yang masih berada di dalam perut seorang ibu, apa yang dapat dilakukannya? Merasakan apa? Itu benar-benar membuat Lin Tian sangat bingung. Tapi semakin hari waktu Lin Tian semakin sedikit, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud merasakan. Di hari Minggu terakhir, merasakan, iya. Meskipun aku masih berada di dalam perut si ibu tapi pasti setiap bayi yang dikandung sudah memiliki roh. Ucap Lin Tian setelah memikirkannya. Jika bayi itu memiliki roh yang berarti bayi itu tentu juga dapat merasakan semua yang terjadi di sekitarnya tanpa melihat, mendengar ataupun bergerak.
Karena saat roh masuk ke dalam bayi maka saat itulah sepenuhnya roh itu merasakan sesuatu di sekitarnya, dan kadang kandungan bayi perut si ibu lebih peka dalam saat bahaya. Merasakan Mia dengan roh. Hal ini sudah umum di dunia kultivator tapi apa gunanya roh? Apa itu roh? Fikir Lin Tian. Di akhir hari terakhir, iya, roh adalah sesuatu hal yang mengendalikan jiwa dan raga kita, dan hal inilah yang akan membuat kita merasakan semua hal yang terjadi di sekitar kita seperti itu nyata. Dan juga karena rohlah terciptanya sebuah kehidupan di dunia ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia mengendalikan rohnya di saat hari terakhir dengan tenang, roh Lin Tian perlahan dari kecil ke anak-anak lalu menjadi dewasa dan tua. Lalu kembali ke anak-anak dan setelah beberapa jam kembali ke wujud asli Lin Tian yang melihat rohnya tersenyum puas. Dia dapat merasakan kalau setelah dia kembali ke tubuh dia sendiri maka kekuatannya pun telah meningkat lagi, dan dia pun tidak tahu sejauh mana dia akan maju setelah keluar nanti. Bagus, roh memang sama dengan kehidupan, dan roh itu sendiri adalah pengendali jiwa dan raga seseorang, lulus. Ucap suara tersebut. Lalu Lin Tian tiba-tiba muncul di sebuah ruangan kotak yang aneh, di ruangan tersebut ada banyak lukisan yang sama dan memiliki kemiripan yang sama persis. Bahkan Lin Tian tidak bisa membedakan mana yang berbeda dari setiap lukisan tersebut. Selanjutnya temukanlah 5 lukisan yang berbeda di sini, maka kamu akan lulus. Ucap suara itu lagi. Waktunya ada 1 tahun, dan ku harap dalam 1 tahun kamu bisa menemukan mana yang berbeda, aku akan kembali dalam 1 tahun, ucap suara itu kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar hal itu mengerutkan keningnya, bahkan dia pun tidak dapat mengenali mana yang berbeda di dalam setiap lukisan di ruangan itu. Tapi dia masih punya 1 tahun lagi jadi dia dengan hati-hati terus berjalan mengelilingi setiap lukisan yang ada di sana sambil melihatnya dengan cermat dan hati-hati. Setelah 6 bulan berlalu Lin Tian hanya diam sambil duduk di sana tanpa bergerak bahkan dia pun tidak lagi memperhatikan lukisan di dinding tersebut. Dan itu terus sampai pada akhirnya 1 tahun berlalu, Lin Tian masih diam dan tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bagaimana? Apa jawabanmu? Tanya suara yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lin Tian membuka matanya dan berdiri sambil tersenyum, dia lalu dengan wajah tenang berkata dengan santainya. Aku tidak memilih apapun, mereka semua sama dan menurutku tidak ada perbedaan dari setiap lukisan tersebut, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Sama, apakah kamu bercanda? Jika kamu tidak bisa memberi aku penjelasan bagus maka tinggal saja di sini. Ucap suara itu agak marah. Kenapa aku harus memilih 5 dari lukisan tersebut jika aku bisa memilih mereka semua, sama halnya dengan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Mereka memiliki nyawa, mereka memiliki kehidupan masing-masing, jelas Lin Tian. Di dunia ini tidak ada bedanya hidup seseorang, mereka memiliki nyawa sendiri mereka memiliki perbedaan sendiri, dan mereka memiliki tugas mereka sendiri juga. Dan menurut Lin Tian semua makhluk hidup yang bernyawa itu sama. Mereka hidup dan menjalani hidup mereka menurut pikiran mereka sendiri. Jadi karena itu Lin Tian menganggap semua lukisan itu makhluk hidup, jika begitu kenapa dia harus memilih 5 dari mereka? Mereka punya kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Suara itu terdiam, jawaban Lin Tian di luar dari apa yang dia pikirkan awalnya dia hanya ingin Lin Tian memilih 5 dari lukisan yang berbeda dan membiarkan Lin Tian lulus di ujian ini jika hanya betul 2 saja. Tapi, aku tidak menyangka kalau kamu berpikir begitu jauh di luar apa yang aku pikirkan, ucap suara tersebut. Bukan aku yang berpikiran terlalu jauh, ini adalah hal yang mudah dipahami oleh setiap orang, hanya terkadang apa yang mudah akan terasa sulit bagi seseorang bila sudah merasa terdesak atau putus asa, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Tidak ada jawaban dari suara tersebut setelah Lin Tian menjawab, tapi tiba-tiba hal aneh terjadi tempat di mana Lin Tian berada berubah menjadi ruang yang kacau. Dan Lin Tian pun berpindah ke tempat di mana area itu penuh dengan energi yang luar biasa, bahkan dia merasakan energi di sana sangat bagus untuk kultivasi. Ini. Selamat datang di lantai 10, tidak selamat datang di tempatku. Ucap suara yang memberikan ujian kepada Lin Tian. Sesosok berwarna putih muncul tak jauh di hadapan Lin Tian, sosok putih itu tersenyum melihat ke arah Lin Tian. Kamu siapa? Tanya Lin Tian. Aku, apakah saudaramu tidak pernah memperkenalkan aku padamu? Ucap leluhur segala roh kepada Lin Tian.
Mendengar itu Lin Tian mengerutkan keningnya, saudara. Siapa yang dimaksud oleh sosok putih itu? Hei, saudaraku, kenapa tidak keluar untuk bertemu lagi denganku? Tanya sosok putih itu ke arah kantong binatang Lin Tian. Cih, aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan kamu lagi. Ucap naga kecil yang keluar dari kantong binatang dengan kesal. Sosok putih itu tersenyum melihat naga kecil, meskipun mereka selalu berselisih tapi sebenarnya tujuan yang mereka miliki sama, hanya jalan mereka masing-masing yang berbeda. Apa kalian saling kenal? Tanya Lin Tian yang penuh kebingungan. Iya, bisa dibilang sangat akrab, jawab naga kecil. Mendengar jawaban dari naga kecil Lin Tian hanya mengangguk, dia tidak lagi bertanya lebih dari apa yang dikatakan oleh naga kecil. Ho, kenapa kamu tidak terlihat bingung bahkan tidak bertanya lagi? Tanya sosok putih itu. Kenapa? Apa aku harus mengetahui apa yang tidak ingin saudaraku katakan? Jika dia ingin mengatakan sesuatu padaku maka aku akan mendengarkannya, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Bab 104. Bertemu kembali. Mendengar ucapan Lin Tian, naga kecil tersenyum senang, inilah kakaknya, dia tidak akan pernah menanyakan tentang kehidupan masa lalu saudaranya tersebut. Dia akan dengan senang hati berada di sisi saudaranya itu selama dia tidak melakukan hal yang salah. Bahkan jika dulu saudaranya sendiri adalah orang jahat, dia yakin Lin Tian akan tetap menerimanya. Terima kasih kakak, ucap naga kecil dengan tulus kepada Lin Tian. Apa perlu kata seperti itu antara saudara? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Naga kecil tersenyum, antara saudara memang tidak perlu bersikap sopan seperti itu apalagi berterima kasih, hanya cukup di antara mereka atau hati mereka lah tahu betapa jauhnya hubungan persaudaraan mereka. Aku tidak menyangka naga langit kuno yang sangat kejam dulunya bisa seperti itu kepada seorang dewa muda, ucap sosok putih tersebut. Hei, putih gemuk, kamu selalu sendirian selama ini jadi tentu tidak tahu apa arti saudara, jawab naga kecil dengan sombong. Mendengar hal itu, roh leluhur itu tertawa, memang dia selalu sendirian dan hanya menjalankan takdirnya selama ini karena menurut dia persaudaraan itu tidak ada artinya bagi dia. Tapi sekarang saat dia melihat Lin Tian dan naga kecil ada sedikit rasa iri di matanya. Baiklah, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanya roh leluhur itu kepada Lin Tian. Aku ingin menghidupkan ibuku kembali, apakah bisa? Tanya Lin Tian dengan wajah cemas memandang roh leluhur tersebut. Ho, penjaga alam binatang itu, tentu bisa saja, tapi apa kamu yakin hanya itu? Tanya roh leluhur dengan senyum di wajahnya. Lin Tian mengangguk, jika ibu harimaunya bisa hidup kembali tentu itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bukankah kamu ingin menyembuhkan mata wanita itu? Kenapa tidak meminta hal itu padaku? Aku dapat menyembuhkan matanya dalam sekejap, ucap roh leluhur menggoda Lin Tian. Hanya mata, aku juga bisa untuk menyembuhkannya. Dan berkat ujianmu aku mendapatkan bahan yang aku butuhkan, ucap Lin Tian. Leluhur roh terdiam, dia sadar kalau banyak berbagai hadiah yang dia pasang di depan Lin Tian tapi dia tidak tahu awalnya kenapa Lin Tian hanya mengambil bahan yang bahkan bisa dibilang tidak berguna untuknya. Tapi sekarang dia mengerti pemuda ini telah memilih bahan-bahan itu untuk membuat pil agar dapat menyembuhkan mata dari wanita tersebut. Hahaha, aku tidak menyangka untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku gagal menebak takdir seseorang, ucap leluhur roh sambil tertawa. Dia awalnya bisa melihat takdir Lin Tian tapi sekarang hak itu benar-benar telah ditutupi oleh sesuatu, bahkan takdir yang awalnya dia pikir benar ternyata melesat saat ini. Awalnya takdir Lin Tian saat itu akan ragu memilih antara menghidupkan kembali ibu harimaunya atau menyembuhkan mata dari Sanctuary. Tapi sekarang, Lin Tian benar-benar telah menyelesaikan pilihannya sendiri dengan sekali jalan selama ujian ini. Ternyata ujian yang dia ciptakan untuk Lin Tian malah membuat Lin Tian berhasil mencapai tujuannya hanya dengan sekali jalan saja. Bagaimana? Apakah kamu meremehkan orang lain lagi? Tanya naga kecil secara tiba-tiba kepada leluhur roh. Leluhur roh terdiam, dia menatap naga kecil dengan serius, itu terjadi untuk beberapa saat sebelum roh leluhur kembali tersenyum. Aku tidak meremehkan mereka tapi kamu tahu sangat mudah untuk tersesat meskipun itu adalah dia, karena setiap makhluk hidup memiliki hati yang jahat di dalam diri mereka masing-masing, jelas roh leluhur. Cih, itu seperti orang tersebut tidak memiliki hati seperti itu, balas naga kecil dengan kesal. Haha, baiklah, aku tidak bisa lama di sini, jadi aku akan mengabulkan permintaanmu,
untung saja inti dari ibumu masih, jika tidak tentu aku tidak akan bisa menghidupkannya lagi, ucap leluhur roh tersebut. Lalu dengan gerakan satu tangan inti dari ibu harimau keluar dari tubuh Lin Tian, di dalamnya Lin Tian melihat sosok yang dia kenal. Sosok yang sangat dia rindukan, jika bukan karena sosok itu dia tidak akan menjadi seperti sekarang, jika bukan karena sosok ini juga mungkin dia tidak akan hidup sampai sekarang. Ibu, ucap Lin Tian dengan air mata jatuh ke wajahnya. Naga kecil yang melihat sosok cantik tersebut terlihat terpana, kenapa ada wanita secantik dan seanggun ini? Bahkan bisa dibilang mungkin Lin Niao. Sangat menawan, ucap naga kecil tanpa sadar. Perlahan inti dari Baiyu lebih cerah dan hal itu terus menjadi cerah sampai pada akhirnya mata Lin Tian tidak dapat melihat ke arah inti tersebut. Lin Tian hanya melihat inti tersebut tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik dengan ada simbol seperti api putih di keningnya. Melihat wanita itu tersenyum ke arahnya, Lin Tian bergetar, dia lalu memeluk wanita tersebut sambil menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak Lin Tian berpisah dengan wanita ini, dia dapat memeluknya lagi dengan tubuh asli wanita itu. Anak ibu yang baik, kamu sudah dewasa, berhentilah menangis, ucap Baiyu sambil tersenyum sambil mengusap kepala Lin Tian. Ibu, akhirnya aku bisa melihat kamu lagi, ucap Lin Tian. Iya. Ibu juga senang melihatmu lagi, balas Baiyu Sam tersenyum. Aku sedikit tidak menyangka kalau kamu seorang penjaga alam binatang suci, mau menjaga seorang anak yang bukan rasmu, ucap roh leluhur kepada Baiyu. Ras, kenapa kita harus membedakan makhluk lain dengan ras? Menurutku ras apa dia tidak penting, yang penting adalah baik atau jahatnya dia, itulah yang membedakan semua makhluk, jawab Baiyu dengan tersenyum. Ibu benar, tambah Lin Tian yang terlihat patuh seperti anak kecil di hadapan Baiyu. Roh leluhur menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh Baiyu karena di matanya hanya ada takdir. Selama takdir terus berjalan dan telah menetapkan takdir seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya, tapi dia pun mulai ragu karena apa yang terjadi kepada Lin Tian. Aku tidak bisa mengatakan apapun padamu, karena menurutku biarkan saja waktu yang akan menunjukkan padamu bahwa takdir anakku ini tidak dapat dilihat seperti yang lain, jelas Baiyu sambil menghelus kepala Lin Tian. Roh leluhur tidak menjawab, dia lalu melihat tubuhnya yang mulai ilusi dan dia tahu kalau ini semua sudah waktunya untuk pergi. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, jika apa yang kalian berdua percayai itu benar maka saat waktunya tiba aku akan membukakan jalan untuk dia. Ucap roh leluhur menegaskan perkataannya. Mendengar janji dari leluhur roh baik, naga kecil dan Baiyu mengangguk setuju, setelah semua mereka sangat percaya dengan Lin Tian. Bab 105, Alam Rahasia yang telah menghilang. Dan terakhir aku juga memiliki hadiah untukmu, semoga kamu suka. Ucap roh leluhur sambil tersenyum ke arah Lin Tian sebelum menghilang dari pandangan ketiganya. Hadiah, untukku. Lin Tian benar-benar bingung dengan hadiah yang dimaksud oleh leluhur roh tersebut. Jadi dia berpikir untuk tidak terlalu peduli dan kembali mengobrol bersama ibunya untuk sementara waktu sebelum tiba-tiba daerah di sana bergetar. Sudah waktunya untuk keluar, ucap Lin Tian. Iya, ibu akan masuk ke dalam kantong binatangmu bersaka naga kecil, dan mencoba untuk menyembuhkan wanita yang ada di dalam kantongmu itu, ucap Baiyu. Iya ibu, tapi apa kekuatan ibu sekarang? Tanya Lin Tian. Setidaknya bisa memukul pantat bayi kecil dan naga kecil, atau bertarung dengan nenekmu, ucap Baiyu. Kenapa bisa begitu cepat ibu pulih? Fikir Lin Tian heran. Baiyu tersenyum, tentu itu karena Lin Tian yang memberikan energi kehidupan kepadanya serta beberapa hal yang membuat intinya menjadi pulih. Lalu leluhur roh yang memberikan bantuan kepadanya dengan energi yang dapat membentuk tubuhnya dan juga memulihkan dirinya sampai 90% dari dulu. Baiklah ibu masuk, ibu perlu bicara dengan si kecil ini juga, ucap Baiyu dengan senyum dingin. Naga kecil tiba-tiba seperti merasakan perasaan dingin di seluruh tubuhnya, saat dia mencoba untuk lari tapi Baiyu sudah menangkap dan menariknya ke dalam kantong binatang Lin Tian. Tidak, naga kecil berteriak tapi belum selesai dia sudah masuk ke sana. Aku berdoa untuk keselamatanmu saudaraku. Ucap Lin Tian membuat gaya seperti berdoa ke langit. Lin Tian perlahan menghilang dari tempat itu, lalu tubuhnya dalam beberapa detik telah menghilang sepenuhnya dari sana. Di luar,
Sudah 5 tahun berlalu sejak terbukanya alam rahasia, bahkan mungkin saat Lin Tian tahu dia akan cukup terkejut dengan lamanya dia berada di sana. Tapi sekarang di alam kehidupan terlihat Tuan Muda Alam Angin tersenyum sambil menunggu Lin Tian keluar. Sejak dia bangun dia membuat cerita yang menyudutkan Lin Tian. Jadi karena hal itu semua orang menjadi tidak terlalu memperhatikan masalahnya yang mengambil mata kehidupan Sanctuary. Dan mereka malah menyalahkan Lin Tian yang seorang penguasa berani masuk ke sana tanpa persetujuan mereka, bahkan membunuh orang-orang alam angin dengan kejam menyisakan Tuan Muda Alam Angin yang ternyata berhasil kabur dengan luka parah. Sedangkan Lan Jingyi dan para generasi lain yang mengetahui kejadian sebenarnya sangat marah dengan Tuan Muda Alam Angin, kalau bukan karena pria itu dilindungi oleh banyak penguasa mungkin mereka akan membunuhnya secara langsung. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ucap Hei San. Apa yang dapat kita lakukan? Status Lin Tian sangat sensitif jadi tentu sekarang dia menjadi target dari para penguasa itu, ucap Zuvier dengan agak sedih. Hei San menghela nafas berat, dia pun cukup terkejut kalau pria yang menolongnya itu adalah Kaisar Kehancuran yang telah diperintahkan oleh ayahnya agar mematuhinya setelah berada di alam rahasia tersebut. Sekarang dia pun hanya dapat melihat apa yang akan dilakukan Lin Tian, jika diperlukan maka dia akan membantu Lin Tian meski apapun yang terjadi nanti. Dia tentu tidak takut karena ayahnya adalah Dewa Kegelapan salah satu dewa penguasa terkuat di alam langit, ditambah dengan Dewi Bunga serta Dewi Air dan Elf yang berada di pihak Lin Tian. Tentu orang-orang ini tidak akan berani terlalu banyak melakukan hal bodoh terhadap Lin Tian. Sepertinya ini masih lama sebelum saudara Lin keluar, ucap Hei San. Tapi baru saja dia berbicara pintu alam rahasia bergetar, lalu perlahan berubah menjadi ilusi sebelum benar-benar menghilang di bawah mata tak percaya semua ornak yang ada di sana. Cucuku, ucap Seng Lian, Ming Bier dan Mu Chao serentak. Wajah mereka cemas karena Lin Tian belum keluar sampai sekarang. Tentu lain dengan Tuan Muda Alam Angin dia tersenyum puas dengan Lin Tian yang tidak keluar dari alam rahasia itu. Karena matinya Lin Tian bisa menutupi dirinya yang asli kepada orang lain dan membuat orang lain fokus kepada para penguasa yang hadir di sana. Boom! Pintu itu perlahan mengeluarkan asap hitam serta petir yang bergemuruh sebelum hilang dalam awan hitam tersebut. Dia tidak keluar, ucap Hei San ketakutan. Anak itu mati di dalam, maka itu bagus. Dengan itu aku bisa menghindari masalah tentang anakku itu dari orang-orang ini, ucap Dewa Angin di dalam hatinya. Wajah Seng Lian ketakutan dan cemas, badannya sudah bergetar karena takut Lin Tian tidak keluar. Ming Bier juga mencengkeram tangannya dengan erat sampai membuat darah mengalir dari tangannya itu. Wajah Lan Jingyi juga sudah cemas, air mata juga sudah keluar saat memikirkan Lin Tian yang belum keluar dari alam rahasia itu. Tidak, dia berjanji akan keluar. Dia tidak akan mati, ucap Lan Jingyi dengan wajah tegas. Tuan Muda Angin yang mendengar hal itu tersenyum, dia sekarang bisa tenang karena satu-satunya orang yang mengetahui siapa dirinya telah mati di alam rahasia itu. Tidak, saudara Tian dan juga saudari Chuer tidak akan semudah itu mati, ucap Seng Ju dengan keras kepala, dia percaya kalau Lin Tian dan Seng Chuer Mais hidup. Yang lain juga mengangguk setuju, mereka percaya kalau Lin Tian masih hidup, dan dia juga seorang pria yang sangat kuat, mana mungkin semudah itu mati di dalam alam rahasia. Bodoh, orang itu kejam, sekarang dia telah mati di dalam, bisa dianggap itu adalah bentuk penubasan dari dia. Ucap Tuan Muda Angin dengan keras. Wajah generasi alam kehidupan, es, kehancuran, elemen dan pedang sangat jelek, mereka sangat membenci Tuan Muda Alam Angin ini. Mereka tahu kalau Lin Tian tidak akan menyerang orang ini jika tidak membuat masalah dengan mereka, tapi sekarang orang ini berani membalikan putih menjadi hitam yang membuat mereka sangat marah. Apalagi para penguasa tidak ada yang mempercayai perkataan mereka, disebabkan karena status Lin Tian sebagai dewa penguasa alam kehancuran itu. Para dewa penguasa lain mengangguk setuju, mereka lebih percaya Tuan Muda Alam Angin karena terlihat jelas dari luka yang disebabkan Lin Tian saat Tuan Muda Alam Angin keluar. Meskipun mereka tahu kesalahan Tuan Muda Alam Angin tapi membunuh banyak generasi mereka di dalam membuat mereka sangat kesal. Swiss. Ho, sepertinya kamu suka membuat kertas putih menjadi hitam, kalau begitu kenapa kita tidak bermain lagi Tuan Muda Alam Angin yang terhormat. Bab 106. Perdebatan. Seketika wajah Tuan Muda Alam Angin menjadi jelek saat mendengar suara yang muncul itu.
Semua orang melihat ke arah pintu yang telah lama hilang itu, sesosok pria berdiri dengan bangga di sana. Pria itu sangat tampan dengan rambut hitamnya yang panjang, serta mata hitamnya membuat dia terlihat lebih tampan dari pria lainnya. Bahkan beberapa wanita di sana kagum dengan ketampanan Lin Tian tersebut. Zheng Lian tersenyum saat melihat Lin Tian yang telah kembali itu. Dia juga dapat merasakan kalau cucunya itu memiliki beberapa perubahan pada dirinya, yang bahkan dia pun agak merasa bahaya saat melihat Lin Tian. Jadi kamu kaisar kehancuran. Kamu memang pria yang sangat muda, ucap salah satu penguasa di sana. Ho, iya, aku adalah kaisar dari alam kehancuran, Lin Tian. Ada masalah, jawab Lin Tian sambil tersenyum dengan santainya. Mendengar jawaban Lin Tian yang sangat santai membuat penguasa itu sedikit mengerutkan keningnya, pemuda ini tidak menghormati dia yang adalah dewa penguasa tingkat menengah. Tapi dia tidak dapat memperlihatkan ketidaksenangnya sekarang, karena Dewi Kehidupan serta beberapa dewa penguasa kuat lainnya melihat dia dengan tatapan permusuhan. Jika dia salah berbicara sedikit maka nyawanya adalah taruhan dari kata-katanya tersebut. Aku mendengar kalau kamu membantai seluruh orang dari alam angin. Apakah itu benar? Tanya Dewa Angin dengan serius ke arah Lin Tian. Lin Tian masih tenang sekarang kekuatannya sudah meningkat, meskipun dia belum dapat sepenuhnya bersaing dengan dewa penguasa tingkat menengah dan tinggi tapi setidaknya jika mereka ingin membunuhnya itu tidak akan mudah. Ho, apakah mereka pantas membuat tanganku kotor? Tanya Lin Tian dengan jijik. Apa maksudmu? Tanya Dewa Angin dengan agak kesal. Maksudku adalah di mataku orang-orangmu tidak pantas masuk ke mataku. Mereka terlalu lemah dan jika aku ingin membantai orang-orangmu kenapa aku harus repot meninggalkan anak iblismu itu hidup-hidup? Jawab Lin Tian dengan niat membunuh menatap Tuan Muda Alam Angin. Ditatap oleh Lin Tian seluruh tubuh Tuan Muda Alam Angin bergidik ketakutan, dia dapat merasakan perasaan tercekik dari aura yang dikeluarkan oleh Lin Tian tersebut yang bahkan berbeda dari beberapa tahun lalu saat dia bertarung dengan Lin Tian. Sial, keluh Tuan Muda Alam Angin di dalam hatinya, sekarang dia mungkin harus menemukan cara untuk kabur dari sini jika tidak setelah Lin Tian mengatakan yang sebenarnya mungkin dia akan mati. Apa maksudmu? Berani sekali kamu, teriak Dewa Angin dengan marah, dia menahan aura dari Lin Tian yang mencekik anaknya tersebut. Dan langsung memberikan tekanan yang kuat kepada Lin Tian tanpa peduli dengan resikonya, lalu para penguasa yang juga tidak puas dengan Lin Tian juga mencoba menekan Lin Tian di saat itu juga. Berani, teriak Zheng Lian, Ming Bier, Zheng Qiyu dan juga Mu Chao serentak. Ketiganya langsung mengeluarkan aura mereka juga yang sangat kuat untuk membantu Lin Tian, dan di sana pun terjadilah adu aura antara kelompok Zheng Lian dan Dewa Angin. Boom! Hal itu membuat tanah di sana bergetar dengan hebat, bahkan beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang berada di bawah alam dewa penguasa langsung roboh dan mencoba menjauh dari sana. Hahaha, bagus kalian berani menyentuh keponakanku. Ayo bermain kalau begitu, ucap suara yang dingin muncul di sana. BOOOMMMMM. Aura yang tiba-tiba sangat dingin membuat beberapa dewa penguasa yang tidak kuat muntah darah dan mundur dari pertempuran aura tersebut. Orang yang muncul adalah Mu Chen, melihat siapa yang datang wajah para penguasa lainnya sangat jelek mereka tentu sangat tahu dengan Mu Chen yang memiliki julukan sebagai Sang Tombak Es. Yo, saudaramu kau juga datang. Kalau begitu aku tidak bisa kalah juga, ucap suara lain. Boom, akhirnya semua aura yang ada di sana pun runtuh kecuali aura yang dimiliki oleh kelompok Lin Tian. Wajah semua orang kaget saat melihat siapa yang datang. Si Kilat dan Tombak Es adalah dewa penguasa yang sangat kuat sebanding dengan dewa kegelapan. Kalian berani menggertak kami, apa kalian tidak takut untuk kami laporkan kepada 4 jenderal Istana Langit? Ucap Dewa Angin. 4 jenderal, bah, kalau begitu maka panggil keempat orang itu ke sini. Aku pikir pantat mereka sudah sembuh jadi aku ingin memukulnya lagi, ucap Lin Fang. Jangan lakukan hal itu lagi, dia masih adik iparku. Ucap Dewi Air yang hanya diam saja sejak tadi tiba-tiba berbicara. Mendengar itu Lin Fang melihat ke arah Dewi Air, dia cukup terkejut melihat Dewi Air yang berada di sini. Yo, Dewi Air sudah lama, siapa yang beruntung mendapatkan hatimu? Sehingga kamu mau keluar dari alam airmu yang indah itu. Goda Lin Fang tanpa takut sedikit pun. Orang ini memang gila, itulah yang difikirkan semua orang di sana.
Memang Lin Fang dikenal sebagai salah satu dewa penguasa yang tidak takut kepada apapun, bahkan mereka pernah mendengar kalau Lin Fang berdebat keras dengan Kaisar Langit. Tentu itu tidak jauh berbeda dengan Mu Chen yang bahkan jarang memperlihatkan kekuatannya, tapi juga pasti diakui sendiri oleh Kaisar Langit kalau orang ini sangat kuat. Aku tidak ingin mendengar kamu bicara lagi tentang masalahku, ucap Dewi Air dengan agak kesal. Dia pun pergi menjauh dari sana karena memang tidak ingin terlibat dengan masalah ini, kecuali jika Long Aotian sendiri meminta dia untuk terlibat. Bahkan Dewi Elf juga mundur dari sana, karena menurutnya dia belum pantas untuk ikut campur kali ini. Kalian itu bodoh atau apa? Tanya Lin Tian. Mendengar hinaan Lin Tian, wajah para penguasa itu semakin marah, tapi mereka kaget melihat sesuatu di tangan Lin Tian. Itu. Mari kuperlihatkan apa yang terjadi di sana pada kalian, karena sebenarnya aku sudah tahu apa yang terjadi setelah aku keluar dari alam rahasia itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu bola biru di tangan Lin Tian menampilkan sebuah gambar di langit. Gambar itu adalah Lin Tian dan semua proses yang terjadi di dalam saat Lin Tian bertarung dengan Tuan Muda Alam Angin. Seketika itu wajah Dewa Angin berubah sangat jelek. Tentu semua dewa penguasa yang tadi marah ke arah Lin Tian menatap Dewa Angin dengan marah. Sekarang mereka mengerti kalau Tuan Muda Alam Anginlah penyebab semua insiden di alam rahasia tersebut. Itu palsu, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan cemas. Palsu? Apakah kamu pikir dengan keluar dari alam rahasia kau bisa aman? Tidak, jikapun itu ayahmu yang melindungimu, aku pasti akan membunuh, ucap Lin Tian dengan niat membunuh yang luar biasa. Bab 107. Munculnya sosok hitam. Wajah Tuan Muda Alam Angin berubah menjadi jelek, dia pun langsung mundur menjauh dari kumpulan orang-orang itu termasuk dari Dewa Angin sendiri. Kenapa kau melakukan itu? Dan dari mana kau mendapatkan kekuatan aneh itu? Tanya Dewa Angin dengan wajah marah. Dia tidak menyangka kalau anaknya sendiri benar-benar telah mengkhianatinya, tidak seluruh alam angin, karena jelas anaknya lah yang membunuh seluruh orang-orang dari alam angin tersebut. Hahaha, aku bergabung dengan mereka sudah lama sekali, dan berencana untuk mengambil alam angin setelah keluar dari alam rahasia ini. Tapi tak kusangka kalau orang ini menghalangiku terus-menerus, jawab Tuan Muda Alam Angin. Sekarang dia tidak memiliki pilihan lain lagi, jelas kalau dia akan mati di sini setelah semua rahasianya terbongkar, dan bahkan ayahnya sendiri sekarang tidak akan membelanya lagi. Kenapa? Tanya Dewa Angin masih tidak percaya. Karena di mataku kekuatan lebih penting dan kau tidak pantas menjadi dewa penguasa. Bahkan menjadi ayahku pun kau tidak pantas, jawab Tuan Muda Alam Angin. Mendengar hal itu seluruh tubuh Dewa Angin bergetar, dia yang bisa dibilang menyaingi setiap anaknya tapi malah kasih sayang itu dibalas dengan kebencian oleh salah satu anaknya sendiri. Oh iya, akulah yang membunuh saudara ketiga, ucap Tuan Muda Alam Angin. Mendengar berita itu Dewa Angin syok, dia menatap dengan kaget anaknya ini, hal yang paling menjadi batu di hatinya adalah kematian anak ketiganya yang secara tiba-tiba. Tapi tidak disangka anaknya itu mati di tangannya saudaranya sendiri, ini membuat dia muntah darah di tempat itu seketika. Kenapa kau membunuh saudaramu sendiri? Ucap Dewa Angin dengan marah setelah menghapus darah di mulutnya. Saudara, di mataku kalian hanyalah bidak caturku, bukan saudaraku. Jika perlu untuk mencapai tujuanku aku pasti akan mengorbankan kalian semua, jawab Tuan Muda Alam Angin secara spontan. Semua orang di sana kaget, mereka tidak menyangka kalau masih ada anak yang benar-benar ingin membunuh orang tuanya, bahkan dia sudah membunuh salah satu dari saudaranya sendiri. Kau benar-benar tidak tertolong, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan pedang elemennya. Hahaha, apa kamu pikir bisa membunuhku Lin Tian? Tidak semudah itu, ucap Tuan Muda Alam Angin. Token di tangan Tuan Muda Alam Angin hancur, lalu aura yang menusuk muncul di sana, tentu merasakan aura tersebut semua wajah orang di sana berubah. Bahkan Zheng Lian, Dewi Air dan Dewi Elf juga berubah, tekanan ini lebih kuat dari tekanan mereka. Siapa yang dipanggil oleh Tuan Muda Alam Angin itu? Siapa yang menghancurkan tokenku? Tanya sosok hitam yang muncul di langit. Sosok itu hanyalah ilusi tapi kekuatannya melebihi kekuatan dari para penguasa di sana. Tentu meskipun itu kuat tapi bisa dibilang masih sama dengan Zheng Lian dan Dewi Air. Salam Tuan, akulah yang memanggil Anda, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan berlutut di hadapan sosok itu.
Melihat ke arah Tuan Muda Alam Angin, sosok itu diam, memandang ke arah semua orang yang ada di sana lalu tatapan dia jatuh kepada Lin Tian. Di usia muda bisa mencapai kultivasi seperti itu sungguh luar biasa, sepertinya kamu bisa menjadi penghalang bagiku, ucap sosok hitam itu setelah beberapa saat menilai Lin Tian. Dia masuk ke dalam tubuh Tuan Muda Alam Angin tanpa berbicara sedikit pun kepada Tuan Muda Alam Angin itu. Melihat hal itu wajah Lin Tian berubah, sepertinya orang ini ingin membunuh dirinya. Jadi begitu, maaf, kamu harus mati, ucap Tuan Muda Alam Angin yang telah dirasuki itu. Swiss, jangan biarkan dia mengekati cucuku, ucap Seng Lien dengan cepat. Kalian diam di sana, ucap Tuan Muda Alam Angin. Dengan sedikit gerakan formasi aneh mengunci setiap dewa penguasa yang akan bergerak menolong Lin Tian, seketika itu semua orang terhalang oleh formasi yang membuat mereka tak bisa bergerak. Lin Tian, teriak Seng Lien dan Ming Bier dengan cemas. Sial, ucap Lin Tian, kekuatan orang ini sudah benar-benar melebihi alam dewa penguasa tingkat tinggi. Menurutnya hanya ada beberapa yang sama dengan orang ini, seperti ayahnya dan bayi kecil yang seorang kaisar harimau dulunya. Boom, berani sekali kamu menyentuh cucuku, ucap sosok yang menghalangi serangan dari Tuan Muda Alam Angin tersebut. Melihat sosok yang muncul wajah Tuan Muda Alam Angin menjadi serius, kekuatan pria yang muncul tidak kalah dengan kekuatan dia serta beberapa dewa penguasa lainnya. Jika bukan kalau dia telah dengan cepat memasang formasi yang menghalangi dewa penguasa setingkat dewa kehidupan mungkin dia tidak akan bisa bergerak sebebas ini. Kamu Lin Sang, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Ho, kamu mengenalku, tanya Lin Sang. Tentu saja, aku tidak menyangka kalau kamu telah keluar dari pengasinganmu selama ini, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Saatnya aku untuk melihat-lihat, dan sepertinya aku juga tidak salah datang ke sini, ucap Lin Sang yang agak tidak terlalu peduli dengan perkataan Tuan Muda Alam Angin. Hahaha, tapi meskipun begitu sepertinya kamu hanyalah setetes jiwa saja, jadi aku masih bisa mengalahkanmu, ucap sosok tersebut. Lalu tinju dari Tuan Muda Alam Angin berubah mengeluarkan energi hitam dan langsung menghancurkan jiwa dari Lin Sang tersebut. Boom! Lin Tian terpukul mundur jauh dari serangan yang diluncurkan oleh Tuan Muda Alam Angin tersebut, akibatnya juga jiwa yang diberikan oleh Lin Sang untuk Lin Tian pun hancur. Haha, mata ini sungguh hebat, ucap Tuan Muda Alam Angin mengaktifkan mata takdir milik Seng Chuer. Mata itu bukan milikmu, ucap Lin Tian dengan suara keras. Tapi sekarang telah menjadi milikku, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Lin Tian, lari, teriak Seng Qiu dengan khawatir. Aner, larilah, teriak Ming Bier juga, semua orang dari alam kehancuran serta Lan Jingyi juga ingin Lin Tian lari karena mereka tahu kalau Lin Tian bukanlah lawan dari Tuan Muda Alam Angin sekarang. Lin Tian menggertakkan giginya karena marah, dia masih lemah. Di hadapan sosok kuat ini Lin Tian benar-benar tidak berdaya. Tuan Muda Alam Angin menghilang dan segera muncul tepat di depan Lin Tian, dia tersenyum ke arah Lin Tian dengan pandangan meremehkan. Bersiaplah untuk mati, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Dia bersiap memukul Lin Tian dengan kekuatan yang dia miliki. Lin Tian yang melihat hal itu juga mengumpulkan seluruh kekuatannya ke ujung pedang elemen. Mati, ucap Tuan Muda Alam Angin. Tidak, teriak orang-orang dari alam kehancuran dengan putus asa. Cucuku, teriak Ming Bier dan Mu Chao yang juga putus asa. BOOMM. Bab 108. Kesedihan seorang ayah. Suara ledakan keras terdengar dari hasil pukulan Tuan Muda Alam Angin tersebut, wajah semua orang dari alam kehancuran berubah menjadi kesedihan. Bahkan ada yang berlutut karena tak tahan melihat kaisar mereka yang telah mati di sana, mereka benar-benar telah gagal melindungi kaisar mereka lagi. Tidakkah, teriak Lan Jingyi dengan gila. Seng Lien juga sangat marah sampai dia mengeluarkan kedua rohnya di sana. Mu Chen juga sudah menjadi berbeda dari biasanya, dia memaksa menghancurkan formasi yang mengurung dia di sana. Ah! Lin Fang berteriak gila ke langit karena marah, auranya pun semakin tak terkendali saat itu. Saat orang-orang berpikir Lin Tian mati anehnya tidak ada darah di tempat itu, dan saat debu menghilang semua orang melihat sesosok wanita cantik menggunakan cadar menahan pukulan Tuan Muda Alam Angin itu dengan satu tangannya. Bahkan Tuan Muda Alam Angin yang dirasuki itu pun terkejut melihat sosok yang muncul di hadapannya tersebut. Kamu pikir semudah itu menyentuh anakku selama aku di sini? Ucap sosok cantik yang mana dia adalah Bai Yu.
Kamu, bagaimana mungkin, ucap Tuan Muda Alam Angin tidak percaya melihat apa yang dia lihat. Bagaimana tidak mungkin? Kulihat kamu masih menggunakan hal licik sama seperti dulu kepada orang lain, ucap Bai Yu dengan mengejek. Bai Yu, kamu masih hidup. Aku tidak percaya, teriak Tuan Muda Alam Angin dengan gila. Dia tentu tahu Bai Yu, apalagi dia dulu sangat ingin membunuh Bai Yu karena dia juga telah menghancurkan rencana yang dia buat dulu. Kamu masih sama seperti dulu, sayangnya hanya jiwamu yang datang jadi kita tidak bisa sedikit bermain lebih lama, ucap Bai Yu dengan tatapan tenang memandang Tuan Muda Alam Angin. Bai Yu, apa kamu pikir bisa menang melawanku? Dulu kamu masih bisa terluka parah olehku dan tentu sekarang aku bisa membunuhmu. Ucap Tuan Muda Alam Angin. Sayang sekali, itu tidak akan bisa lagi. Masa lalu iya masa lalu, sekarang adalah masa depan di mana sebentar lagi mungkin kamu yang akan mati, balas Bai Yu. Lalu tanpa menunggu perkataan Tuan Muda Alam Angin lagi, Bai Yu langsung menggunakan energinya merobek seluruh badan dari Tuan Muda Alam Angin itu. Dengan hanya mengeluarkan sedikit energi dari tubuhnya tersebut, Bai Yu bahkan berhasil menghancurkan jiwa dari orang hitam misterius tersebut. Bai Yu, semua belum berakhir, teriak sosok hitam itu dengan marah sebelum menghilang sepenuhnya. Uff, Tuan Muda Alam Angin muntah darah dan hampir jatuh ke tanah. Tapi Lin Tian muncul di depannya dan menarik kembali mata roh takdir milik Seng Chuer dengan teknik rahasia yang diberikan oleh Bai Yu padanya. Ah! Teriak Tuan Muda Alam Angin yang kehilangan mata takdir. Lin Tian juga tanpa ampun langsung menusuk Tuan Muda Alam Angin tepat di jantung yang membuat dia langsung sekarat di tanah. Swiss. Para dewa penguasa yang tersegel pun bebas dari formasi yang dibuat orang misterius itu, mereka menatap Tuan Muda Alam Angin dengan marah. Tapi Dewa Angin muncul di depan putranya tersebut dengan wajah sedih, dia memandang putranya yang sekarat itu sambil berkata, "Kenapa kamu melakukan semua itu?" tanya Dewa Angin. "Karena aku hanya menginginkan kekuatan," ucap Tuan Muda Alam Angin tanpa sedikit pun merasa bersalah di ujung hidupnya. "Kamu," Dewa Angin marah dan menunjuk ke arah Tuan Muda Alam Angin. Di mataku kau bukan ayahku, bahkan sejak aku mendapatkan kekuatan ini aku tidak pernah menganggap kalian sebagai keluargaku lagi, hahaha," ucap Tuan Muda Alam Angin dengan gila. Dewa Angin terjatuh berlutut di sana mendengar perkataan dari Tuan Muda Alam Angin, perlahan tawa Tuan Muda Alam Angin itu perlahan menghilang sebelum dia benar-benar mati di sana. Semua orang di sana tidak dapat berkata apa-apa dengan semua yang terjadi di depan mata mereka, seorang anak yang haus kekuasaan dan bahkan rela membunuh saudaranya sendiri demi kekuatan betapa kejamnya itu. Dewa Angin berlutut seperti telah kehilangan nyawanya di sana, dia tidak menyangka kalau anaknya sendiri berani melakukan hal sekejam itu. "Apa ini kesalahanku?" pikir Dewa Angin. Untuk beberapa saat Dewa Angin terdiam di depan mayat anaknya, dia tidak bergerak sedikit pun dari sana. "Para penguasa yang ada di sini, aku minta maaf atas apa yang dilakukan oleh anakku," ucap Dewa Angin. "Dan aku ingin membawa anakku kembali ke alam angin untuk dikuburkan. Kali ini semua adalah tanggung jawabku sepenuhnya," ucap Dewa Angin. Semua orang di sana tidak mengatakan apapun, mereka hanya dapat menghela nafas melihat semua yang terjadi kepada Dewa Angin. "Baiklah, bawalah anakmu kembali," ucap Seng Lian pada akhirnya. Dia mengerti perasaan dari Dewa Angin. Bukan hanya kehilangan anaknya, bahkan dia dibenci oleh anaknya sendiri, betapa sakit hati seorang ayah yang mengalami hal seperti itu. Tapi jelas kalau Dewa Angin adalah seorang ayah yang menyayangi anaknya, jadi dengan harga dirinya yang tinggi dia bahkan rela memohon di hadapan semua orang di sini tanpa takut reputasinya hancur sebagai penguasa alam. "Terima kasih," ucap Dewa Angin dengan tulus kepada Seng Lian. Dewa Angin akhirnya membawa kembali mayat anaknya bersama dengan beberapa utusan yang dia bawa ke alam kehidupan. Setelah Dewa Angin pergi, semua penguasa melihat ke arah Lin Tian dengan tatapan yang ragu di mata mereka. "Apa kalian ingin menyentuh anakku? Kalau begitu aku tidak akan membiarkan kalian lebih baik dari ini," ucap Bai Yu dengan tatapan serius. Auranya menyelimuti area di sekitar dia berdiri. Dengan dia berdiri di depan Lin Tian itu benar-benar terlihat seperti harimau yang sedang melindungi anaknya tanpa takut jika harus melawan dunia. Roaarr. Bayangan harimau putih bersayap muncul dan mengaum di sana yang membuat hati seluruh orang bergetar hebat. Mereka sekarang tahu kalau wanita ini adalah binatang suci.
Tapi bagaimana bisa? Pintu telah tertutup. Kalian bisa kembali ke alam masing-masing, atau mungkin kalian ingin aku mengirim kalian pergi. Ucap Baiyu lagi. Dengan sedikit gerakan sebuah lubang hitam mengerikan muncul di langit. Lubang hitam itu sangat besar, bahkan lebih besar dari lubang hitam yang pernah dibuat oleh Lin Tian. Ibu itu. Lin Tian juga kaget melihat lubang hitam besar itu, karena itu adalah salah satu teknik melahap yang dia buat sendiri dulu. Apa? Jika anak ibu bisa, kenapa ibu tidak bisa? Ucap Baiyu menoleh ke Lin Tian dengan mata yang lembut. Mendengar itu Lin Tian tersenyum manis ke arah Baiyu. Semua para penguasa di sana yang melihat lubang hitam itu pun menjadi ngeri dan segera pergi dari alam kehidupan membawa orang-orang mereka. Bab 109. Cinta Seorang Ayah. Setelah beberapa hari pintu alam rahasia tertutup serta beberapa hal yang heboh terjadi di sana, alam kehidupan kembali tenang seperti biasanya. Sedangkan Lin Tian serta yang lainnya sedang berkumpul di sebuah halaman yang indah di Istana Kehidupan. Baiklah, aku tidak menyangka kalau bahkan penjaga alam binatang suci benar-benar mengangkat cucuku sebagai anaknya. Ucap Mu Chaoyang juga masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setahu dia dulu, kalau penjaga alam binatang suci itu adalah wanita yang dingin serta agak membenci manusia, tapi sekarang dia melihat kalau penjaga yang membenci manusia itu penuh kasih sayang saat bersama Lin Tian. Apakah itu tidak mengejutkannya? Apalagi seingat dia penjaga ini sama kuatnya dengan Kaisar Harimau, bahkan lebih dari Kaisar Harimau karena memang dia adalah ibu dari Kaisar Harimau itu sendiri. Itu cerita yang panjang, dan juga Lin Tian adalah anak yang sangat berarti bagiku, ucap Baiyu sambil tersenyum di bawah cadarnya. Seng Lian mengangguk dan tidak mempertanyakan hal-hal lain seperti Mu Chao. Ibu, apakah Seng Chuer bisa disembuhkan? Tanya Lin Tian yang masih membiarkan Seng Chuer di dalam kantong binatangnya. Ibu hampir lupa soal itu. Ucap Baiyu yang baru ingat, dia menepuk keningnya karena baru ingat kalau Seng Chuer masih berada di dalam sana. Kamu keluarkan dia sekarang, dia sudah sembuh tapi matanya masih belum bisa melihat jelas Baiyu. Apakah kita tidak bisa lagi untuk mengembalikan mata roh ini? Tanya Lin Tian. Tapi saat Lin Tian melihat mata roh takdir yang dia ambil sebelumnya dari Tuan Muda Alam Angin telah berubah menjadi debu. Wajah Lin Tian sangat jelek saat melihat hal tersebut, padahal dia mencoba menjaga mata itu tapi sepertinya itu sia-sia. Nak, mata itu tidak sama dengan mata kita, mata itu adalah roh. Tuan Muda Alam Angin dapat menyatukan mata itu dan mempertahankannya pasti karena beberapa barang spesial, jelas Baiyu. Lin Tian mengangguk mendengar penjelasan Baiyu, tapi tetap saja dia sedih dengan apa yang diderita Seng Chuer. Lin Tian tidak bisa apa-apa, dia pun mengeluarkan Seng Chuer. Melihat Seng Chuer yang muncul, Lin Tian tersenyum ke arah wanita itu. Lin Tian masih melihat kalau Seng Chuer masih bingung dengan apa yang terjadi padanya. Chuer, panggil Lin Tian. Seng Chuer langsung bergetar saat mendengar suara Lin Tian. Dia sekarang tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Dia berusaha mencari Lin Tian dengan cara meraba-raba. Lin Tian yang melihat itu pun langsung memberikan tangannya dan memeluk Seng Chuer dengan lembut. Aku. Seng Chuer menangis di pelukan Lin Tian. Meskipun dia sebelumnya tidak sadar saat bersikap seperti itu kepada Lin Tian, tapi dia masih mengingatnya, dan dia benar-benar sudah menganggap Lin Tian sebagai orang yang dapat dia percayai selain ayahnya. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu bisa melihat lagi, jelas Lin Tian dengan wajah pasti. Seng Chuer akhirnya menangis di pelukan Lin Tian. Dia benar-benar takut di dalam kegelapan ini sendirian, tapi karena ada di dekat Lin Tian dia merasa lebih tenang. Chuer, teriak tetua agung yang segera mencari anaknya setelah bebas dari kurungan. Ayah, ucap Seng Chuer. Mendengar suara anaknya, tetua agung langsung mendekatinya. Dia melihat kalau anaknya sedang mencari dirinya dengan meraba-raba. Maafkan ayahmu, ucap tetua agung langsung memeluk anaknya itu. Dia benar-benar sedih melihat anaknya yang sekarang, anaknya benar-benar telah kehilangan matanya sekarang dan tak bisa melihat lagi. Roh yang dia pikir bisa membuat anaknya untuk melihat dunia selamanya sekarang telah hilang sepenuhnya. Hati tetua agung benar-benar sakit. Tetua agung, percayalah Seng Chuer bisa melihat lagi meskipun roh matanya telah menghilang, ucap Lin Tian dengan keyakinan. Mendengar hal itu tetua agung melihat ke arah Lin Tian dengan mata penuh harapan. Dia melepaskan pelukan anaknya lalu dengan berlutut memohon bantuan Lin Tian.
Puan Muda Lin, tolong bantu anakku untuk melihat dunia lagi, selama kamu bisa melakukannya apapun akan kuberikan untuk memuaskanmu. Ucap Tetua Agung. Zheng Lian, dan yang lain kaget melihat Tetua Agung berlutut itu, bahkan Lin Tian tidak menduga kalau Tetua Agung ini akan berlutut seperti ini kepadanya. Bangunlah, anakku pasti membantu anakmu untuk melihat lagi, dan juga jangan selalu berlutut di depan anakku. Dia tidak menyukai hal itu. Cukup tunjukkan ketulusanmu padanya, ucap Bai Yu. Dia menggerakkan tangannya lalu Tetua Agung itu pun berdiri dari berlututnya tadi. Lin Tian tersenyum ke arah ibunya itu karena memang apa yang dikatakan Bai Yu benar. Dia tidak suka orang berlutut kepadanya, dan jika benar orang itu tulus cukuplah tunjukkan ketulusannya kepada dia, itu pun sudah cukup bagi Lin Tian. Aku akan membantu Cuer untuk melihat lagi karena itu sudah janjiku padanya, ucap Lin Tian kepada Tetua Agung. Terima kasih, jawab Tetua Agung dengan bahagia. Zheng Cuer mencari tangan Lin Tian, dan Lin Tian tentu langsung memberikan tangannya pada Zheng Cuer. Yah, sepertinya anakku memang pria yang nakal, ucap Bai Yu yang melihat Lin Tian saling pegang tangan dengan Zheng Cuer. Hal itu membuat wajah Lin Tian langsung malu kemerahan. Zheng Cuer yang mendengar itu juga malu, tapi dia juga tidak bisa melepaskan tangan yang selalu rela melindunginya saat itu di alam rahasia, bahkan meskipun Zheng Cuer tahu kalau Lin Tian murni hanya kasihan padanya. Lan Jingyi yang melihat Lin Tian dan Zheng Cuer sedikit pun tidak merasa iri di hatinya karena bagaimanapun dia tahu Lin Tian. Dan juga untuk apa dia iri kepada Zheng Cuer. Dia adalah dia, jadi antara dia dan Zheng Cuer pasti memiliki perbedaan masing-masing. Tapi sepertinya aku harus menasehatinya nanti, pikir Lan Jingyi. Bai Yu yang melihat Lan Jingyi yang bahkan tidak cemburu itu tersenyum, dia tentu tahu kalau wanita ini juga telah mempunyai perasaan terhadap Lin Tian. Dan bila dibandingkan dengan dua istri serta Zheng Cuer, bisa dibilang Lan Jingyi lah wanita yang banyak bersama Lin Tian serta wanita yang bisa membantu Lin Tian. Setiap wanita memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, jadi kamu tidak perlu iri, ucap Bai Yu dengan akal ilahinya. Lan Jingyi mengangguk ke arah Bai Yu sambil tersenyum, dia tidak iri kepada Zheng Cuer karena dia tahu kalau Zheng Cuer tidaklah berpura-pura untuk mendapatkan perhatian Lin Tian. Bab 110. Kembali ke alam kehancuran. Jadi bagaimana? Apa kamu akan kembali ke alam kehancuran? Tanya Zheng Lian sambil tersenyum. Iya nenek, aku akan terus mengembangkan alam kehancuran dulu, karena mungkin aku juga belum bisa untuk pergi ke Istana Langit sampai kekuatanku berada di alam dewa penguasa tingkat tinggi, ucap Lin Tian. Dia sudah melihat sendiri kekuatan orang misterius itu, untuk itu dia berencana mengembangkan alam kehancuran dulu sebelum dia menuju Istana Langit. Apalagi untuk sekarang belum ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya, jadi dia masih aman untuk sekarang dan tidak akan masuk dalam perselisihan di alam langit. Mendengar keputusan Lin Tian, Zheng Lian mengangguk dan tidak memaksa Lin Tian untuk tinggal, dia tahu kalau cucunya ini tidak takut akan masalah. Dan cucunya juga memiliki tanggung jawab sendiri karena sekarang dia adalah dewa penguasa alam kehancuran, serta dengan kekuatan Lin Tian sekarang tidak terlalu menjadi masalah untuk berkuasa. Apalagi ada Bai Yu yang bersama Lin Tian, jadi Zheng Lian tidak terlalu khawatir dengan Lin Tian. Mu Chao juga terlihat diam karena bagaimanapun dia juga yakin dengan cucunya ini. Hanya Zheng Cuer yang sedang memegang tangan ayahnya itu menggenggam tangan ayahnya dengan kuat. Tetua Agung yang merasakan itu tahu kalau anaknya mungkin sudah mulai menyukai Lin Tian, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa untuk membantunya. Kalau begitu mari kita bawa saudari Cuer, ucap Lan Jingyi tiba-tiba. Lin Tian yang mendengar itu kaget dan melihat ke arah Lan Jingyi, dia sedikit mengerutkan kening memandang Lan Jingyi. Kenapa? Tidak apa-apa, aku akan menjaga saudari Cuer sampai kamu bisa menyembuhkan matanya, bukanlah lebih bagus kalau saudari Cuer bersama kita? Jika kamu selesai membuat pilnya kita juga tinggal memberikannya langsung, jelas Lan Jingyi sambil tersenyum ke arah Lin Tian. Iya, benar dengan perkataan Jingyi, tambah Ming Bier yang juga setuju. Yang lain juga berpikiran sama, Lin Tian akhirnya juga setuju dengan apa yang diusulkan Lan Jingyi, jadi dia juga akan membawa Zheng Cuer pergi bersamanya ke alam kehancuran. Setelah itu Lin Tian tinggal beberapa hari lagi di alam kehidupan sebelum naik kapal alam kehancuran bersama dengan orang-orang yang ikut ke alam rahasia sebelumnya. Tolong jaga anakku, ucap Tetua Agung dengan wajah memohon kepada Lin Tian.
Aku akan menjaga Cuer dengan baik, jawab Lin Tian dengan tegas. Baguslah, Aner sekali-kali datanglah ke sini. Zheng Lian tersenyum lembut sambil memeluk Lin Tian cucunya tersebut, dia sangat menyayangi cucunya ini tapi dia tahu kalau cucunya memiliki takdir dia sendiri jadi dia tidak akan menghalanginya. Baik Nek, jawab Lin Tian. Lalu kapal Lin Tian pun berangkat dari alam kehidupan menuju portal alam. Di atas kapal Ming Bier harus kembali untuk memeriksa kakek Lin Tian itu karena jiwanya hancur karena menolong Lin Tian sebelumnya, jadi ada kemungkinan kakeknya terluka. Ming Bier sebenarnya berat untuk meninggalkan Lin Tian tapi dia harus kembali dulu untuk melihat suaminya, jadi dia mengatakan kalau kakek Lin Tian benar-benar telah membaik maka dia akan ke alam kehancuran untuk tinggal di sana. Jadi Lin Fang, Ming Bier pun berpisah di depan portal dengan Lin Tian. Tentu Lin Tian juga memberikan beberapa pil yang mungkin bisa membantu memulihkan keadaan kakeknya jika benar terluka. Nak, apa kamu yakin Tigak memerlukan kami? Tanya Mu Chao. Lin Tian menggelengkan kepalanya dia ingin mandiri sendiri dan melakukan sesuatu dengan bebas, dia masih belum membutuhkan bantuan kakek dan pamannya untuk membangun alam kehancuran. Baiklah, kalau begitu kakek dan pamanmu pergi dulu, ucap Mu Chao. Keponakanku. Jaga dirimu dan jika perlu sesuatu katakan saja kepada kakakmu, ucap Mu Chen menepuk pundak Lin Tian. Iya paman, sebaiknya paman punya anak laki-laki secepatnya, aku tidak tahu apakah nenek akan memukulmu lagi setelah ini. Lin Tian mengatakan sesuatu yang selama ini membuat Mu Chen ketakutan, benar saja setelah Lin Tian selesai berbicara Mu Chao tersenyum dingin ke arahnya. Itu keponakan, seharusnya kamu tidak mengatakan hal itu. Kamu sama saja membunuh Paman Muin, jelas Mu Chen agak ketakutan. Kenapa? Apa kamu pikir aku lupa dengan apa yang kamu katakan dulu karena ada Aner? Jangan harap, ucap Mu Chen dengan marah. Melihat itu Bai Yu serta yang lain tertawa, Mu Chen yang dingin tapi juga ketakutan saat ditanyai masalah anak oleh ayahnya sendiri. Paman kesini, ucap Lin Tian menarik Mu Chen menjauh dari kerumunan. Lin Tian lalu memberikan sebuah botol ke tangan Mu Chen. Dia juga menjelaskan apa guna dari isi dari botol tersebut, tentu melihat botol dan mendengar kegunaannya membuat mata Mu Chen menjadi bersinar. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin ruang, lalu berjalan dengan bahagia ke arah ayahnya. Mu Chao melihat wajah anaknya yang bahagia menjadi penasaran dan mencoba untuk menanyakan hal itu kepada Lin Tian. Lin Tian hanya menjawab kalau ini untuk kebaikan kakek jadi dia tidak memberitahu Mu Chao. Jika Mu Chao tahu dan Zheng Lian juga mengetahuinya mungkin saja kakeknya akan diseret kembali ke alam kehidupan oleh neneknya. Meskipun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan Mu Chao masih sedikit mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, tentu dia juga mengingat apa yang terjadi padanya beberapa tahun lalu. Memikirkan itu saja sudah membuat dia merinding, dia melihat anaknya dengan penuh rasa kasihan. Setelah Mu Chao dan Mu Chen pergi kapal Lin Tian dengan cepat masuk ke alam kehancuran, di saat masuk ke alam kehancuran Lin Tian merasa seperti kembali ke rumah. Akhirnya kembali. Tiga saudari apa benar kakakku ada di sini? Tanya Lin Tian kepada Dewi Elf, Dewi Air dan Sing Singer. Iya, kami akan membawa mereka kembali, jawab Dewi Air. Lin Tian mengangguk dan tidak mencegah mereka untuk membawa saudaranya kembali ke alam mereka. Dia berpikir kalau mungkin saudara-saudaranya itu telah membuat beberapa orang rugi lagi selama dia tidak ada di sini. Selamat datang kembali Kaisar, teriak semua orang yang ada di ibu kota sambil berlutut. Lin Tian tersenyum melihat wajah-wajah rakyatnya itu, tapi saat dia ingin masuk ke dalam istana dia melihat 4 wujud yang sedang digantung di pintu istana. Melihat keempat orang tersebut mata Lin Tian hampir keluar dan rahangnya hampir jatuh. Kenapa bisa? Ucap Lin Tian dengan terheran-heran. Bab 111. Pertemuan yang sangat diimpikan. Keempat yang digantung itu pun berusaha untuk mengatakan sesuatu kepada Lin Tian tapi karena mulut mereka tertutup jadi Lin Tian tidak mengerti apa yang mereka katakan. Saat Lin Tian mendekat dan mencoba melepaskan mereka beberapa penjaga menghalangi Lin Tian, mereka terlihat ketakutan sebenarnya tapi mereka berusaha untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan. Lancang, ucap Lan Jingyi agak marah melihat para penjaga itu. Maaf yang mulia, kami hanya menjalankan perintah, ucap salah satu penjaga dengan ketakutan. Siapa yang memberikan kalian perintah? Tanya Lin Tian dengan lembut.
Itu, Kaisar bisa masuk dan melihatnya sendiri, jawab penjaga itu lagi, terlihat kalau mereka sebenarnya agak ragu tapi berusaha tetap menjawab. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk lalu dia membawa yang lain masuk ke dalam aula, tentu dia membujuk 3 saudari iparnya agar tidak melepaskan keempatnya dulu. Hanya Bai kecil yang merasa seperti mengenal salah satu wanita yang sedang memakai cadar di samping Lin Tian, wajahnya terlihat kebingungan saat itu. Apa yang terjadi? Tanya Seng Chuer kepada Lan Jingyi yang sedang memegang tangan Lan Jingyi. Tidak ada apa-apa hanya beberapa masalah 4 saudara Lin Tian saja yang sedang diikat di depan pintu istana, jawab Lan Jingyi lembut. Seng Chuer mengangguk mengerti, sejak beberapa hari ini dia dan Lan Jingyi sudah dekat jadi maka dari itulah Seng Chuer bersama Lan Jingyi sekarang. Bahkan Lin Tian kagum dengan bagaimana para wanita bisa akrab begitu cepat, bahkan hal itu mungkin agak sulit dilakukan oleh seorang pria. Lin Tian masuk ke dalam istana dan saat di jalan bertemu dengan Mu Jinger dan Mu Luer yang terlihat mendekatinya dengan wajah kasihan. Saudaraku, semoga kamu baik-baik saja, ucap Mu Luer yang membuat Lin Tian tidak mengerti apa maksud mereka sama sekali. Lin Tian tampak bingung dia terus masuk ke dalam aula dan saat di dalam aula dia melihat bahu wanita yang berpakaian putih sedang melihat ke arah kursi kaisar. Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya melihat punggung wanita itu, dia seperti sangat mengenal wanita tersebut. Apa kamu yang menggantung mereka di luar? Tanya Lin Tian. Untuk beberapa saat tidak ada jawaban dari wanita itu hanya seluruh tubuhnya bergetar saat mendengar suara Lin Tian, wanita itu menarik nafas lalu perlahan berbalik menatap Lin Tian. Iya, ada masalah dengan itu, tanya wanita tersebut. Saat Lin Tian melihat wanita itu tubuh Lin Tian lebih bergetar hebat dia merasa tak percaya yang dia lihat di depan matanya. Lan Jingyi serta yang di belakang Lin Tian bingung dengan apa yang terjadi di sana. Mereka hanya melihat mata wanita yang cantik itu karena wajahnya tertutup oleh cadar. Kak, kamu, kenapa bisa di sini? Apakah ini nyata? Tanya Lin Tian sambil mengusap matanya. Apa kamu tidak suka aku di sini? Ucap wanita cantik tersebut mendengus dingin. Lin Tian mendengar suara itu lagi langsung berlari dan memeluk wanita itu dengan sangat erat, dia benar-benar merindukan wanita ini dia sangat merindukannya. Di hatinya selama ini wanita inilah yang membuat dia merasa bersalah atas apa yang terjadi dulu, dia meninggalkan wanita ini tanpa sedikit pun diskusi bersama dengannya. Dan dia pun dulu telah menipu wanita ini dengan kejam membuat wanita ini merasakan rasa bersalah yang amat besar tentang apa yang dilakukan dulu terhadapnya. Aku juga tidak tahu, jawab wanita itu yang juga memeluk Lin Tian sangat erat. Wanita itu tentu adalah Mu Suanyin, istri Lin Tian yang sangat Lin Tian rindukan begitu juga Mu Suanyin yang sama rindunya dengan Lin Tian. Bagus, akhirnya aku bisa bertemu denganmu, ucap Lin Tian dengan bahagia. Jawab Mu Suanyin lembut sambil membenamkan kepalanya di dada Lin Tian. Lan Jingyi bingung dengan siapa wanita tersebut, karena wanita itu dapat membuat Lin Tian menjadi bahagia seperti itu. Hal yang belum pernah dia lihat selama ini sejak bertemu dengan Lin Tian, Bai Yu tersenyum saat melihat Lin Tian dan Mu Suanyin berpelukan itu. Dia adalah Mu Suanyin istri Lin Tian, jawab Bai Yu dengan lembut. Mendengar hal itu Seng Chuer dan juga Lan Jingyi terdiam, mereka tahu kalau Lin Tian memiliki 2 istri di dunia dewa salah satunya adalah Mu Suanyin yang bisa dibilang istri pertama Lin Tian. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah alam langit dan dunia dewa telah disegel? Tanya Lin Tian setelah mereka melepaskan rindu bersama. Ceritanya panjang, bukankah harusnya kamu memperkenalkan aku kepada wanita yang ada di belakangmu itu, suamiku, ucap Mu Suanyin dengan senyum di wajahnya. Entah kenapa saat Lin Tian melihat senyum Mu Suanyin dia merasa agak kedinginan tapi dia berusaha untuk tenang. Dia membawa Mu Suanyin ke depan Bai Yu lalu memperkenalkan Bai Yu kepada Mu Suanyin, begitu juga dengan yang lain. Setelah itu Lin Tian membawa mereka ke halaman untuk berbicara bersama di sana, meskipun Lin Tian agak merasa aneh tapi dia tetap tenang di meja itu. Dia melihat ke Seng Chuer yang terus memegang tangan Lan Jingyi dengan gemetar, lalu Lan Jingyi yang terlihat masih tenang duduk di tempatnya itu. Lalu Mu Suanyin yang juga terlihat tenang dan selalu tersenyum setelah membuka cadarnya di sana, tapi di antara Mu Suanyin, Lan Jingyi serta Seng Chuer Lin Tian melihat sebuah ilusi yang aneh. Ada satu phoenix, burung gagak serta angsa di belakang ketiganya,
bahkan itu membuat Lin Tian terus mengusap matanya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Feng Yin, apa yang terjadi? Tanya Lin Tian pelan kepada Feng Yin yang berdiri di belakangnya. Itu, aku pun tidak tahu, mungkin sebuah perkenalan, jawab Feng Yin. Mendengar jawaban Feng Yin, Lin Tian jadi tidak mengerti, dia hanya menghela nafas berat, dia benar-benar tidak paham dengan situasi para wanita di sini. Memang sangat sulit, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Jadi saudarimu kenapa kamu menggantung keempatnya di gerbang istana? Tanya Dewi Elf yang masih bingung dengan apa yang telah dilakukan Mu Suanyin terhadap keempat berandalan tersebut. Begini saudariku, Mu Suanyin pun menjelaskan kenapa dia menggantungkan keempatnya di sana. Tentu saja Lin Tian yang diam tahu apa yang telah diperbuat oleh keempat saudaranya itu, tapi dia tahu tidak baik untuk berbicara duluan di antara wanita-wanita ini. Bab 112. Hukuman. Setelah mendengar cerita dari Mu Suanyin, wajah ketiga wanita itu berubah. Tentu Bai Yu hanya tersenyum saja mendengar hal tersebut karena dia lebih tahu bagaimana sikap anaknya tersebut dibandingkan ornak lain. Sepertinya kami kurang memanjakan mereka, ucap Dewi Elf dengan senyum dingin di wajahnya. Iya, aku tidak menyangka kalau saudara Bing Zhao menyukai hal seperti itu, ucap Xing Xinger. Hanya Dewi Air yang diam saja tanpa berkata sedikit pun, karena dia tahu bagaimana sifat Long Aotian. Tentu bukan berarti dia tidak marah terhadap Long Aotian. Lin Tian melihat aura buruk ketiga wanita itu menjadi merinding, dia merasa seluruh tubuhnya menggigil ketakutan karena hanya melihat senyum ketiga wanita itu. Saudara-saudaraku, aku hanya bisa berdoa untuk keselamatan kalian, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Lan Jingyi melihat ke arah Lin Tian lalu saling pandang kepada Mu Suanyin, keduanya seperti senang melihat Lin Tian yang ketakutan itu. Iya, jelas kalau Mu Suanyin itu ingin Lin Tian tahu akibat dari jika seorang suami berani ke tempat hiburan seperti itu. Lan Jingyi tentu setuju dengan rencana Mu Suanyin. Karena memang terkadang laki-laki harus diberi sedikit pelajaran walaupun mereka adalah kepala di keluarga tersebut. Jika mereka salah, ia tetap salah. Feng Yin tiba-tiba tidak bisa lagi memikirkan bagaimana nasib keempat berandalan itu setelah ini. Memikirkannya saja sudah membuat Feng Yin menggigil, apalagi jika dia melihatnya secara langsung. Baiklah, mari kita bertemu dengan keempat pembuat onar itu, ucap Dewi Elf yang pertama berdiri dan berjalan duluan menuju gerbang istana. Diikuti oleh Xing Xinger dan Dewi Air dari belakang, tentu Bai Yu juga ingin sedikit menghukum anaknya itu. Padahal dia sudah mempunyai dua istri cantik-cantik, tapi dia masih berani untuk bermain dengan wanita lain di tempat hiburan. Semoga kalian tenang di sana, ucap Lin Tian sambil menghela nafas. Suami, bagaimana jika kita ikuti melihat mereka? Tanya Mu Suanyin. Akhirnya Lin Tian, Mu Suanyin dan juga Seng Chuer serta Lan Jingyi ikut ke depan gerbang istana. Di luar mereka semua melihat keempatnya ketakutan saat menatap Mu Suanyin, lalu ditambah Sukun dan Bing Zhao melihat ada Dewi Elf dan Xing Xinger di sana. Lepaskan penutup mulut mereka, ucap Dewi Elf. Para penjaga melepaskan penutup mulut keempatnya, setelah itu keempatnya mengoceh berusaha memohon ampun kepada pasangan mereka masing-masing dengan wajah menyedihkan. Sedangkan Bai kecil juga memohon ampun kepada Mu Suanyin dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ayo, kalian ingin ke tempat hiburan bukan? Apakah kalian ingin ku bawa ke sana sekarang? Tanya Dewi Elf menatap Sukun. Tidak, aku tidak pernah ingin pergi ke sana, jawab Sukun ketakutan. Iya benar, kami hanya ingin minum beberapa anggur saja sambil menunggu adik kecil kami, tambah Bing Zhao yang juga sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Ho, begitukah saudara Zhao? Kalau begitu mari ku bawa kamu ke tempat yang sangat menyenangkan, ucap Xing Xinger mengambil tali pengikat Bing Zhao dan menyeretnya. Adik kecil, sepertinya kakakmu kurang sehat sekarang. Kakak akan membawanya pulang dulu untuk disembuhkan, ucap Xing Xinger kepada Lin Tian. Bawa saja kak, jawab Lin Tian tak berdaya. Adikku, oh adikku sayang, bantu kakakku ini, aku mohon. Ucap Bing Zhao meminta bantuan kepada Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar tidak tahu apa dan bagaimana untuk menolong keempat berandalan itu lagi. Perbuatan mereka benar-benar akan membuat siapapun istri akan marah. Apalagi jika Lin Tian masuk dan juga membantu mereka, pasti ketiga wanita di belakangnya akan menggantung dia juga di sini. Lebih baik cari aman dulu daripada membuat masalah,
melihat wajah Lin Tian tak berdaya, Bing Zhao berteriak-teriak meminta ampun. Ayo, kita kembali juga, tenang saja, aku akan memberimu hadiah nanti, ucap Dewi Elf setelah melihat kalau Xing Xinger telah pergi. Tidak, aku tidak ingin kembali, jawab Sukun. Jika kamu tidak ingin kembali maka aku akan memotong adik kecilmu, setelah itu baru aku izinkan kamu tidak kembali bersamaku, jelas Dewi Elf sambil mengeluarkan pisau kecil. Fix. Semua pria di sana yang melihat itu menutup adik kecil mereka dengan tangan mereka secara spontan. Mengerikan, ucap penjaga yang ada di sana juga ketakutan. Aku, kembali, ucap Sukun yang adiknya sudah menggigil ketakutan. Bagus, adik kecil, aku membawa kakakmu dulu, sepertinya dia sedang ada masalah pencernaan jadi aku akan memberi dia obat, ucap Dewi Elf kepada Lin Tian. Iya, balas Lin Tian berkeringat dingin. Lin Tian merasa kalau nasib Sukun akan lebih buruk dari Bing Zhao, dia hanya bisa berdoa yang terbaik untuk saudaranya itu. Apa kamu benar-benar akan ke sana tadi jika saudarimu tidak tahu? Tanya Dewi Air kepada Long Ao Tian. Iya, jawab Long Ao Tian jujur, dia lebih tahu dari siapapun bagaimana sifat wanitanya ini. Wanitanya ini sangat membenci kalau itu masalah kebohongan, jadi untuk mencari aman setidaknya dia harus jujur meskipun dia tahu akan tetap dihukum pada akhirnya. Dewi Air membawa Long Ao Tian dengan santai, dia hanya akan mengatakan untuk berbicara beberapa hal dengan Long Ao Tian dan nanti akan kembali setelah semua selesai. Lin Tian hanya dapat mengangguk melihat ketiga saudaranya itu pergi, Lin Tian melihat ke arah bayi kecil yang agak menghela nafas karena dia tahu kalau tidak akan ada yang menghukum dia di sini. Hehehe, untung Huaer tidak ikut, ucap bayi kecil dalam hatinya. Lin Tian yang melihat bayi kecil yang tenang itu merasa lebih kasihan kepadanya, dia tidak tahu kalau akan ada seorang yang akan benar-benar membuat dia memohon ampun melebihi dari tiga saudaranya yang lain. Sepertinya kamu sangat tenang, ucap Bai Yu kepada bayi kecil. Siapa kamu? Kenapa kamu mendekat? Apa kamu pengagumku? Tanya bayi kecil dengan wajah yang sombong. Siapa aku? Ucap Bai Yu melepaskan cadarnya di depan bayi kecil. Melihat wajah Bai Yu seketika bayi kecil merasa ingin pingsan, pantas saja dia terasa akrab dengan suara dan juga cara berpenampilan wanita ini. Ibu, bagaimana bisa? Bukankah kamu sudah mati? Ucap bayi kecil secara spontan. Apa kamu ingin aku mati? Dasar anak durhaka, ucap Bai Yu mengeluarkan cambuk dan mencambuk kucing kecil itu dengan kejam. Meong, sakit, ibu ampun, aku salah, jangan pukul wajah tampanku, ucap bayi kecil berteriak dengan sedih. Bab 113, Penderitaan Bayi Kecil. Di hari itu di tempat itu dan di mana saat itu bayi kecil sedang digantung, dia dipukuli sampai wajah kucingnya bukan lagi wajah kucing lagi. Lin Tian yang melihat itu pun menelan ludahnya, dia baru sadar sekarang tidak hanya ibu harimau, ibu kandung maupun ibu angkat atau bibi-bibinya. Yang namanya wanita sekali dia marah atas perbuatan salah yang kita perbuat maka habislah masa muda kita seketika itu. Aku tidak akan pernah membuat ibu-ibuku marah, janji Lin Tian dalam hatinya. Bahkan dia benar-benar berdoa sekarang untuk bayi kecil, semoga saja dia bisa tenang di sana dan tidak menderita lagi. Ibu, hari ini sudah ya. Aku salah, aku benar-benar salah, jangan pukuli wajah dan pantatku lagi, lihatlah. Pantatku sudah bengkak begini, wajahku juga sudah bukan wajah lagi, ucap bayi kecil dengan suara yang agak tidak jelas dan juga kesedihan yang amat dalam karena merasakan sakit di pantat dan wajahnya. Sadar salahmu, apa kamu pikir aku akan percaya lagi dengan perkataanmu? Ucap Bai Yu yang tenang tapi jelas sangat marah saat melihat tingkah anaknya itu. Bayi kecil terdiam, dia benar-benar tidak berani untuk berbicara lagi dengan Bai Yu. Jika dia berbicara lagi maka nasibnya akan lebih malang dibandingkan dengan nyamuk yang mati ditepuk. Aku benar-benar harus kabur jika bisa lepas dari sini, pikir bayi kecil. Swiss. Aura yang kuat, ucap Bai Yu. Di depan Bai Yu dan bayi kecil muncullah sosok cantik yang sangat mengikat. Bayi kecil yang melihat wanita itu merasa seperti melihat harapan. Istriku, kamu datang untukku. Bantu aku lepas dari sini. Tolong istriku, ucap bayi kecil memohon kepada wanita tersebut. Tentu wanita yang datang adalah Dewi Bunga sendiri,
dia mendengar kalau bayi kecil di sini dan datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Dewi Bunga tidak memperhatikan bayi kecil, dia melihat ke arah Bayu dan berjalan mendekatinya, lalu dengan tenang memberi hormat seperti anak menghormati orang tuanya. Salam ibu mertua, aku Ying Hua, ucap Dewi Bunga kepada Bayu. Iya, menantuku memang semua sangat cantik, puji Bayu kepada Dewi Bunga dengan membantu dia berdiri. Bayu terlihat senang melihat Dewi Bunga, begitu juga Dewi Bunga langsung saja akrab dengan Bayu. Bayi kecil yang melihat itu langsung terdiam di sana, entah kenapa nasibnya akan jadi lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Ibu, apa yang dilakukan suami sampai dipukuli tak berwajah begini? Tanya Dewi Bunga. Bayu tersenyum lalu menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal itu Dewi Bunga langsung melihat bayi kecil dengan tatapan diam. Apakah kamu tidak puas denganku? Tanya Dewi Bunga. Tidak, aku puas, jawab bayi kecil dengan cepat. Lalu kenapa harus lari ke sana? Tanya Dewi Bunga lagi. Bayi kecil terdiam dan tak bisa menjawabnya, dia benar-benar mati rasa sekarang, dia tidak tahu kalau istrinya ini juga akan mengerikan bila marah. Plang, meong, jawab saja pertanyaan menantuku, ucap Bayu. Ibu, aku benar-benar salah, sayang maafkan aku tidak akan berani lagi, ucap bayi kecil dengan memasang wajah sedih, meskipun wajah bayi kecil memang sudah sangat menyedihkan. Hanya itu, jawab yang jelas, teriak Bayu lagi. Ibu, bukankah itu agak keras kepada suami? Tanya Dewi Bunga yang jelas agak lembut kepada bayi kecil. Oh, menantuku yang baik. Ingatlah, kalau orang ini jika tidak kamu disiplinkan dan malah kamu manja maka sifatnya tidak akan pernah berubah. Juga dia bukankah sudah mencuri beberapa anggur berharga di alammu? Mari kita hukum lagi dia, jelas Bayu tanpa sedikit pun kasihan kepada bayi kecil. Dia sebagai orang tua bayi kecil tentu lebih mengerti bagaimana sifat anaknya ini, yang selalu dari dulu membuat masalah untuknya walaupun dia bisa diandalkan di waktu sulit tapi dia masihlah nakal di waktu santainya. Dewi Bunga yang mendengar perkataan Bayu pada akhirnya mengangguk dan membiarkan Bayu untuk menghukum bayi kecil, bagaimanapun jika itu dia maka pasti dia juga tidak tahan melakukan hal seperti itu kepada suaminya. Bayi kecil dicambuk lagi oleh Bayu, Lintian yang melihat dari jauh merasa kasihan kepada bayi kecil tapi apalah daya Lintian. Maafkan aku saudaraku, aku tidak ingin terseret ke ombak yang sangat keras, ucap Lintian yang melihat penderitaan bayi kecil dari jauh. Pada akhirnya bayi kecil dibawa pergi oleh Dewi Bunga setelah mendapat izin dari Bayu. Bayu merasa kalau lebih baik untuk bayi kecil pergi dengan Dewi Bunga dan tentu dia juga punya alasan sendiri untuk itu juga. Lalu tentu saja ada naga kecil yang juga melihat dari jauh apa yang terjadi kepada bayi kecil yang malang itu. Dia secara sembunyi-sembunyi melihat bayi kecil yang telah disiksa itu, takut kalau sampai dia keluar maka dia akan terseret lagi ke dalam hukuman yang diberikan oleh Bayu kepadanya. Wanita memang tidak bisa ditebak, yah. Aku harus pergi dan bersembunyi untuk beberapa hari ke depan, pikir naga kecil setelah dia menimbang-nimbang semuanya dengan baik. Demi masa depan naga kecil yang cerah, ucap naga kecil dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Dia lalu mulai terbang dan menghilang dari istana kehancuran itu, dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Kemana naga kecil? Kenapa dia menghilang begitu saja? Sial, jangan bilang dia sudah kabur. Pikir Lintian setelah tidak dapat menemukan naga kecil di istana. Lintian lalu berpikir tentang beberapa wanita yang sekarang masih dalam diskusi yang luar biasa, tentu diskusi itu dipimpin oleh Mu Suanyin sendiri, istri pertama dan cinta pertamanya. Sebaiknya aku juga kabur untuk beberapa hari ini, jika tidak mungkin nasibku tidak lebih buruk daripada bayi kecil, pikir Lintian yang akan bersiap untuk pergi juga dari istana tersebut. Saatnya pergi, ucap Lintian. Pergi kemana? Ucap suara yang muncul dari belakang Lintian secara tiba-tiba. Sebuah tangan menarik kembali mundur Lintian dan membuat dia tercekik seperti orang kehabisan nafas. Lintian menoleh dan melihat kalau tangan itu berasal dari Mu Suanyin. Melihat wajah tersenyum Mu Suanyin, perasaan Lintian seperti merasakan sesuatu yang tidak baik, tapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya menghela nafas karena terlambat pergi seperti naga kecil dari sini. Semoga tidak bernasib sama dengan mereka, ucap Lintian dalam hatinya. Bab 114.
Menerima, dia pada akhirnya ditarik oleh Mu Xuanyin ke dalam ruangan atau kamar Lin Tian, ia bisa dibilang itu sekarang juga kamar dari Mu Xuanyin juga. Lin Tian melihat ada Lan Jingyi dan Seng Chuer yang duduk di kursi dalam kamar itu, di dalam sana juga Lin Tian merasa ada yang aneh saat melihat wajah malu Lan Jingyi serta Seng Chuer. Apa yang sedang mereka bahas sampai tidak keluar selama beberapa hari ini? Fikir Lin Tian yang terlihat masih dalam pikiran dia sendiri. Suamiku, panggil Mu Xuanyin dengan lembut kepada Lin Tian yang masih dalam lamunannya sendiri. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian secara langsung menjawab panggilan Mu Xuanyin. Aku telah mendengar cerita dari Lan Jingyi dan Seng Chuer, lalu aku juga sudah meminta pendapat Ibu Bai juga tentang masalah ini sebelumnya, ucap Mu Xuanyin yang masih belum dimengerti oleh Lin Tian. Apakah ada masalah? Apakah kamu tidak suka tinggal di sini? Tanya Lin Tian agak cemas dengan perkataan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin menggelengkan kepalanya, dia sangat betah dimanapun tinggalnya selama itu bersama dengan Lin Tian. Bukan masalah itu, jawab Mu Xuanyin. Dia melihat ke arah dua wanita yang masih terlihat malu, tentu meskipun Seng Chuer tidak bisa melihat tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Xuanyin membuat dia malu juga. Jadi apa? Tanya Lin Tian bingung. Aku ingin kamu menerima mereka sebagai istrimu. Ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Apa? Lin Tian hampir saja tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Iya, aku ingin kamu menerima mereka sebagai istrimu, bukan selirmu. Mu Xuanyin dengan serius menatap Lin Tian, dia masih saja tetap tenang bahkan setelah mengatakan hal seperti itu kepada Lin Tian. Lin Tian benar-benar tidak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Mu Xuanyin secara langsung, yang membuat dia benar-benar jatuh dalam keheningan. Kenapa? Tanya Mu Xuanyin yang melihat kalau Lin Tian masih bingung setelah mendengar ucapannya. Lin Tian yang tadi terdiam langsung menarik Mu Xuanyin pergi dari sana, dia keluar dari kamarnya itu lalu mendorong Mu Xuanyin ke dinding dengan lembut. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian yang benar-benar tidak mengerti tujuan Mu Xuanyin. Aku tidak punya maksud apapun, aku mengerti baik kalau Lan Jingyi dan Seng Chuer menyukaimu, jawab Mu Xuanyin. Tapi, Mu Xuanyin menutup mulut Lin Tian untuk melanjutkan perkataannya, dia sudah memutuskan untuk menerima kedua wanita tersebut untuk menjadi istri Lin Tian. Bukan tanpa alasan Mu Xuanyin menerima keduanya, seperti Lan Jingyi yang telah membantu Lin Tian sejak dia datang ke alam kehancuran ini dan juga dikenal sebagai permaisuri yang hebat di sini. Bahkan dia benar-benar rela memberikan waktunya hanya untuk Lin Tian yang dia tahu mungkin tidak punya kesempatan untuk menjadi miliknya. Mu Xuanyin juga sudah tahu semua yang terjadi selama ini, dan dia bukanlah wanita yang egois apalagi dia juga tahu pernah berbuat kesalahan dengan tidak percaya kepada Lin Tian. Karena itulah melihat betapa tulus serta relanya Lan Jingyi membantu Lin Tian, Mu Xuanyin memutuskan untuk menerima dia untuk menjadi istri Lin Tian. Tentu saja Mu Xuanyin tahu kalau Lin Tian tidak akan menerima Lan Jingyi menjadi istrinya, karena itulah Mu Xuanyin ingin memaksa Lin Tian agar menerima Lan Jingyi dan Seng Chuer. Aku benar-benar tidak mengerti dengan tujuanmu, ucap Lin Tian dengan kebingungan. Dia tidak tahu kenapa Mu Xuanyin begitu sangat ingin menerima Lan Jingyi dan Seng Chuer menjadi istrinya, pada akhirnya Mu Xuanyin meminta Lin Tian untuk berjanji akan menerima mereka berdua. Tapi Lin Tian masih ragu karena dia memiliki Ling Xuer, dan dia juga tidak mau kalau nanti Ling Xuer akan marah juga padanya karena tidak tahu akan hal tersebut. Mu Xuanyin meyakinkan Lin Tian kalau Ling Xuer tidak akan marah kepadanya, dan dia sendiri nanti yang akan berbicara kepada Ling Xuer setelah ini. Tentu Mu Xuanyin juga telah memberitahu hal ini kepada Bai Yu, karena itulah Mu Xuanyin menjadi yakin untuk menerima keduanya menjadi keluarganya. Lin Tian tahu kalau dalam hal keluarga Mu Xuanyin memang memiliki kelebihan dia sendiri, sama dengan Lan Jingyi yang memiliki daya pikat sendiri dalam memimpin. Tapi kali ini aku benar-benar tidak ingin lagi ada wanita lain selain kami berempat, dan jika masih ada maka kamu boleh meninggalkan aku dan yang lainnya, jelas Mu Xuanyin dengan serius. Aku benar-benar tidak ingin menambah istri lagi, apalah daya suami kamu ini yang memiliki ketampanan luar biasa, ucap Lin Tian sambil bercanda. Dia memeluk Mu Xuanyin lalu mencium bibir wanita itu dengan lembut, setelah beberapa saat keduanya pun baru lepas dari ciuman mereka. Jadi bagaimana malam ini jika kita mulai? Tanya Lin Tian. Itu lihat bagaimana suamiku ini bersikap, jawab Mu Xuanyin.
Keduanya kembali ke kamar dan melihat Lan Jingyi dan Seng Chuer yang sedang duduk dalam wajah yang cemas. Lan Jingyi juga terlihat merasa bersalah saat melihat Lin Tian dan Mu Suanyin masuk kembali ke kamarnya. Lin Tian saling pandang dengan Mu Suanyin. Mu Suanyin mengangguk ke arah Lin Tian dengan senyum, lalu setelah itu Lin Tian berjalan mendekati Lan Jingyi. "Hei, kenapa wajahnya terlihat cemas begitu?" tanya Lin Tian dengan pelan ke telinga Lan Jingyi. Wajah Lan Jingyi memerah karena malu. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi, tapi malah tangannya ditarik oleh Lin Tian, yang membuat Lan Jingyi jatuh dalam pelukan Lin Tian langsung. "Ah!" Lan Jingyi berteriak yang membuat Seng Chuer kaget. Dia mencoba mencari Lan Jingyi yang berteriak tadi dengan meraba-raba karena dia masih belum bisa melihat. "Saudari Lan, kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Seng Chuer cemas. Tidak," ucap Lan Jingyi yang dipeluk oleh Lin Tian. "Ayolah, bukankah kamu istriku?" Dan juga, Lin Tian menarik tangan Seng Chuer yang juga langsung dipeluk oleh Lin Tian. Ini. Seng Chuer tidak tahu apa yang terjadi sekarang di sana, dan bahkan dia merasa cemas karena tiba-tiba ditarik Lin Tian ke dalam pelukannya. Istri-istri cantikku, bagaimana jika kita bermain bersama?" tanya Lin Tian sambil menggoda ketiganya. "Dalam mimpimu," teriak ketiga gadis itu dengan keras yang langsung membuat Lin Tian sedikit kecewa. "Hais, betapa sedihnya diriku," ucap Lin Tian sambil menghela nafas kecewa di sana. Bab 115. Julukan Mu Suanyin. Di kamar, Lin Tian dan Mu Suanyin terlihat duduk saling mantap dengan serius. Lin Tian sebelumnya juga meminta Lan Jingyi dan Seng Chuer untuk keluar dulu setelah cukup puas menggoda kedua wanita itu. "Jadi bagaimana kamu bisa ada di sini?" tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin. "Awalnya aku dan saudari Ling hanya pergi untuk memeriksa beberapa hal aneh di dunia dewa, tepatnya kami memeriksa tentang orang-orang misterius yang menyerang kita dulu," jawab Mu Suanyin menatap Lin Tian serius. Lalu dia pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya di dunia dewa, dan bagaimana keadaan dunia dewa sekarang. Walaupun bisa dibilang dunia dewa cukup tenang, tapi Lin Dong ayah Lin Tian tahu kalau hal ini hanyalah ketenangan sebelum datangnya badai. "Begini," ucap Mu Suanyin mulai menceritakan apa yang terjadi. Di benua utara, dunia dewa, dua sosok berpakaian serba putih terlihat sedang terbang menuju suatu tempat yang ada di benua tersebut. Mereka berdua adalah Ling Xuer dan Mu Suanyin. Keduanya mendapatkan laporan dari beberapa mata-mata sekte seni bela diri kalau di suatu tempat terpencil tak jauh dari wilayah utara telah terjadi kejadian aneh di sana. "Apakah informasi itu benar, Kak?" tanya Ling Xuer kepada Mu Suanyin. Keduanya sudah berada di alam dewa ilahi tingkat menengah, itu karena mereka benar-benar bekerja keras dalam kultivasi mereka hingga mencapai kultivasi itu, jadi mereka juga sudah bisa dianggap ahli yang kuat di dunia dewa tersebut. Karena sejak sepeninggalan Lin Tian dan saudara-saudaranya, dunia dewa benar-benar telah berubah. Dalam beberapa tahun banyak generasi muda yang jenius bermunculan di dunia dewa. Bahkan sejak 3 kaisar alam binatang suci juga membantu 4 keluarga kuno di dunia dewa membuat semuanya juga berubah, dan sekarang banyak ahli kuat di alam dewa ilahi bermunculan di setiap sekte maupun keluarga besar atau kuno sekalipun. Kita akan melihatnya sendiri, karena di sekte sekarang ayah dan ibu mertua juga sedang dalam kultivasi tertutup dan juga sekte langit masih sibuk dalam mencari sisa-sisa orang misterius itu, jawab Mu Suanyin. Mendengar orang-orang misterius, wajah Ling Xuer sangat gelap. Dia membenci orang-orang itu karena akibatnya dia terpisah dari suaminya. "Swiss, di sini," ucap Mu Suanyin melihat ke air terjun besar di depannya. Memandang air terjun itu, wajah Mu Suanyin sedikit aneh. Dia mengeluarkan pedang es dan mencoba menyerang ke arah air terjun yang dalam itu berada. Swiss, boom, ini. Betapa kagetnya Mu Suanyin saat serangan yang dia luncurkan malah ditahan oleh suatu penghalang besar di tempat itu. Ling Xuer juga mengerutkan keningnya saat melihat penghalang tersebut. "Apa ini? Kenapa ada formasi di sini? Dan juga formasi ini bukanlah formasi biasa," ucap Mu Suanyin penuh kebingungan. "Teknik roh pedang," ucap Ling Xuer. Lalu di sekitar tubuh Ling Xuer keluar cahaya berwarna biru langit, dan perlahan Ling Xuer dapat melihat area di sekitar di mana dia berada. Hampir semua area di sekitar sana terlihat oleh Ling Xuer. Dia dapat melihat berbagai makhluk dan juga beberapa hal aneh di sekitar sana. Saat dia akan menarik kembali roh pedangnya, dia melihat beberapa sosok yang bersembunyi di dalam air terjun tak jauh dari dekat mereka.
Tentu merasakan hal itu Ling Xuer langsung mengatakannya kepada Mu Xuanyin yang masih memeriksa formasi tersebut dengan serius. Wajah Mu Xuanyin berubah lalu dia menganggukkan kepalanya ke arah Ling Xuer, seketika itu keduanya langsung berbalik dan pergi ke tempat di mana para orang-orang itu berada. Hais, apa yang akan kita lakukan di sini? Ucap salah satu dari sosok berpakaian naga, dia terlihat sedang merangkul wanita dengan pakaian Phoenix di pelukannya. Hahaha. Jangan katakan itu, bukankah kamu terlihat puas dengan saudari ini? Ucap yang lain. Semuanya terlihat berpasangan dan saling menggoda di sana, sebagian dari mereka juga terlihat hanya menutupi badan mereka dengan pakaian mereka. Sebenarnya mereka telah melakukan hal yang selalu mereka lakukan selama itu di sana, setiap harinya mereka akan bergantian mengawasi tempat itu dan sebagian lagi mereka akan melakukan hubungan badan. Dan juga kadang mereka juga menangkap beberapa wanita murni dari beberapa desa terdekat untuk memuaskan nafsu buruk mereka tersebut. Iya, ayolah kita bermain beberapa ronde lagi saudaraku, ucap wanita yang ada di pangkuannya itu sambil menggoda pria tersebut. Pria itu tidak tahan dan langsung saja membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan di sana tanpa peduli dengan teman-temannya melihat itu. Ah, luar biasa saudara, ayo terus. Ucap wanita terlihat puas. Hahaha, semuanya tertawa saat melihat betapa semangatnya dua orang tersebut. Di atas sungai yang mengalir ke air terjun sebelumnya, dua sosok sudah muncul di atas sungai tersebut. Keduanya terlihat memandangi ke bawah air terjun itu dengan wajah yang berbeda-beda. Orang yang tak tahu malu, ucap Ling Xuer dengan wajah yang sudah memerah. Kenapa saudari? Tanya Mu Xuanyin bingung melihat wajah Ling Xuer yang merah itu. Ling Xuer menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengatakan apa yang dia lihat di bawah sana kepada Mu Xuanyin karena takut dia salah paham nantinya. Aku akan mulai, ucap Mu Xuanyin. Mu Xuanyin maju mendekati air sungai yang besar itu lalu matanya berubah biru mirip dengan mata Lin Tian saat dia dalam wujud elemen es. Di belakang Mu Xuanyin sosok Phoenix Es juga muncul mengepakkan sayapnya ke langit. Teknik Phoenix Es, bekukan dunia. Ucap Mu Xuanyin yang terlihat berbeda itu. Phoenix Es di belakang Mu Xuanyin mengepakkan sayapnya dan sungai yang tadi masih mengalir langsung membeku seketika itu akibat teknik Phoenix Es milik Mu Xuanyin. Apa yang terjadi? Kenapa dingin sekali? Pikir beberapa orang yang merasa kalau suhu di tempat mereka mulai berubah. Beberapa orang yang tidak kuat dengan suhu itu perlahan menjadi es dan membeku, bahkan dua orang yang tadi sedang menikmati kebahagiaan mereka juga membeku seketika karena mereka tidak memiliki pertahanan apapun di tubuh mereka. Melihat itu beberapa orang yang benar-benar tidak tahan langsung terbang keluar ke atas sungai tersebut tapi, mereka terlambat karena air sungai yang sebenarnya mengalir ke air terjun telah benar-benar membeku. Hal itu membuat mereka terkurung di bawah sungai tersebut. Mereka hanya melihat sosok biru dengan Phoenix Es di belakangnya sedang menatap mereka dengan dingin. Mu Xuanyin, Dewi Phoenix Es. Ucap salah satu dari mereka sebelum dia membeku di dalam air sungai yang membeku itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ucap yang lain menatap Mu Xuanyin tidak percaya. Bersambung.